Emperor's Domination Chapter 151. Chapter 151. Bab 151. Perahu Underworld menjadi adat 1. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno disebut sebagai kuburan terbesar oleh orang-orang di Grand Middle Territory. Tokoh-tokoh besar yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di sana. Adapun yang tidak bernama, tidak ada yang tahu pasti. Legenda mengatakan bahwa banyak orang dimakamkan di sana, mulai dari raja tanpa nama hingga raja surgawi dan paragraf berbudi luhur. Bahkan ada rumor bahwa tempat ini bahkan mengubur kaisar abadi. Tidak ada yang tahu apakah rumor ini benar atau tidak. Namun, sebagai salah satu dari 12 pekuburan di dunia ini, itu adalah tempat di mana banyak penggarap sekarat berkumpul untuk menemukan tempat yang bagus dengan feng shui yang kuat untuk menguburkan diri. Kisah yang paling menarik dan menggoda adalah tentang kemungkinan kelahiran kembali di dalam tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang dapat menguburkan diri dalam bumi harta karun feng shui, mereka akan dapat memiliki kesempatan untuk kelahiran kembali, atau bahkan kesempatan untuk kehidupan abadi. Adapun apa bumi harta karun feng shui, tidak ada yang benar-benar tahu pasti. Ini semua karena keberuntungan. Setelah jutaan tahun berlalu, banyak karakter agung dimakamkan di dalam. Jadi bahkan jika ada feng shui treasure earth yang mampu memberikan kesempatan kedua, mereka telah lama dipertanggungjawabkan. Namun, untuk setiap orang, masih ada kesempatan lain di tanah pemakaman ini. Dan itu adalah kapal bawah dunia yang legendaris. Di setiap zaman dalam legenda, sungai Underworld akan keluar dari bumi di bawah tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Ketika itu muncul, banyak kapal Underworld akan keluar di sepanjang sungai Underworld. Akhirnya, mereka akan mengikuti sungai sampai ke bagian terdalam dari kuburan. Jika orang yang sekarat bisa memanjat Underworld boat dan dimakamkan di dalam, maka mereka mungkin bisa memperpanjang hidup mereka, atau bahkan dilahirkan kembali sekali lagi. Meskipun ini terdengar gila, kenyataannya adalah bahwa ada orang yang memanjat Underworld Boats dan mampu memperpanjang hidup mereka serta dilahirkan kembali. Karena ini, untuk orang-orang yang sekarat, kapal bawah dunia, bersama dengan tanah pemakaman mayat surgawi kuno, dipenuhi dengan godaan. Penggarap, raja surgawi, dan bahkan paragon virtuos tak terkalahkan semua akhirnya akan mati pada akhirnya. Mereka semua takut kembali ke tanah kuning, jadi mereka harus mengambil langkah ini. Tanah pemakaman ini membawa harapan bagi orang-orang yang sekarat, terutama monster tua di sekte besar dan negara-negara kuat yang berharap untuk dilahirkan kembali. Di era ini, aku bertaruh akan dilahirkan kembali. Akhirnya, monster-monster tua ini tidak lagi bisa menunggu dan mulai terbentuk ketika darah dan kehidupan mereka mencapai tujuan mereka. Underworld Boat dengan cepat menjadi topik panas di seluruh dunia Kaisar Fana, dan Dao Gateway dibuka di mana-mana ketika para ahli menginjakan kaki ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Berita ini juga pergi ke sekte kuno dupa pembersihan. Nan Huairen adalah yang paling bersemangat setelah mendengar berita ini. Dia dengan cepat pergi untuk menemukan Li Qiye dan berkata, "Kakak tertua, aku mendengar bahwa tanah pemakaman mayat surgawi kuno mengubur paragon berbudi yang tak terhitung jumlahnya. Barang-barang yang terkubur bersamanya adalah harta abadi dunia. Hehe, pada saat ini, semua orang pergi ke tanah pemakaman ini. Haruskah kita mengikuti juga untuk mendapatkan beberapa harta abadi dunia?" Petik 2. The Underworld Boat muncul. Li Qiye menyipitkan matanya dan pada dasarnya tidak mendengar apapun yang dikatakan Nan Huairen. Dia bergumam, "Kelahiran kembali. Ah, siapa di era ini yang bisa dilahirkan kembali?" Petik 2. Kehidupan memperpanjang Underworld Boat, atau bahkan kelahiran kembali, bukanlah legenda palsu. Ini adalah kebenaran, dan Li Qiye telah melihat, dengan matanya sendiri, orang dilahirkan kembali. "Heh, kakak tertua. Haruskah kita membawa beberapa orang ke tanah pemakaman surgawi kuno untuk mengambil beberapa harta?" Nan Huairen masih dengan gembira bertanya kepada Li Qiye. Pada saat ini, Li Qiye melirik Nan Huairen dan berkata, "Meraih beberapa harta, dengan hanya kamu, mayat acak manapun akan bisa mencabik-cabikmu." Petik 2. "Heh, dengan Big Brother di sisiku, aku tidak takut dimanapun." Nan Huairen berkata dengan malas. Dia memiliki keyakinan buta tentang Li Qiye. "Bahkan jika aku pergi, aku tidak akan membiarkanmu ikut." Li Qiye berkata dengan marah. Nan Huairen memaksakan senyum dan berkata, "Heh, kakak tertua, kamu tidak benar-benar peduli membawa orang lain. Nah, jika kamu benar-benar pergi, kamu harus membawa aku bersama pasti." Petik 2. Li Qiye memelototinya dan menggelengkan kepalanya. "Bahkan jika aku benar-benar pergi, aku tidak akan membawa kamu. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno jauh lebih menakutkan daripada Evil Infested Ridge. Ini bukan tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Kultivasi kamu tidak buruk, tetapi untuk fisik kamu, setelah dinodai oleh racun mayat, jika ringan, maka kamu akan tinggal di tempat tidur selama beberapa tahun, jika buruk,
maka kamu akan berubah menjadi bumi kors. Petik 2. Berubah menjadi earth kors. Mendengar ini, Nan Huairen merinding dan kepalanya menyusut ke tubuhnya ketika hawa dingin mengalir di belakang punggungnya. Dia tidak bisa membantu tetapi kehilangan warna dan berkata, "Aku mendengar bahwa mayat bumi tidak berbeda dengan zombie. Keduanya adalah monster yang tidak bisa makan atau minum." Petik 2. Ada perbedaan. Mayat bumi adalah keberadaan yang hidup. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Jika itu beruntung, maka itu bisa memiliki sedikit akal untuk menemukan bumi harta karun Feng Shui untuk mengubur dirinya sendiri dan menunggu. Setelah ratusan ribu tahun, itu akan bisa dilahirkan kembali sekali lagi." Petik 2. Ibuku, aku tidak butuh itu. Aku hidup dan sehat pada saat ini, dan aku tidak ingin menjadi mayat yang terkubur di bawah tanah. Petik 2. Nan Huairen mengubah ekspresinya dan tidak lagi berani membahas masalah tempat pemakaman. Dia dengan cepat pergi segera setelah itu. Setelah kepergian Nan Huairen, Li Qiye memandang cakrawala jauh ke arah daerah pemakaman mayat surgawi kuno dan menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno, Li Qiye dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini adalah salah satu dari 12 pekuburan, surga orang mati. Banyak pembudidaya ingin berduyun-duyun ke tempat ini. Ketika dia adalah Dark Crow, dia pergi ke pemakaman ini berkali-kali dalam ratusan ribu tahun terakhir. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa dia tidak lagi ingat berapa kali dia memasukinya. Untuk mengatakan bahwa itu berbahaya, maka itu tidak berbahaya. Tetapi untuk mengatakan bahwa itu tidak berbahaya, maka itu sangat berbahaya. Bahkan seorang kaisar abadi secara pribadi tidak akan berani dengan sembarangan menginjak bagian terdalamnya. Yang paling penting saat masuk adalah niat. Bagian terdalam dari kuburan itu bukan untuk siapapun, bahkan untuk kaisar abadi. Paragon berbudi luhur hanya akan mencari kematian di tempat itu. Kamu mau pergi? Melihat Li Qiye tertegun dalam diam, Chen Baojiao pergi ke sampingnya. Dia telah mendengar informasi tentang tanah pemakaman ini, dan melihat Li Qiye menatapnya dengan linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Selalu berada di sekitar Li Qiye, Chen Baojiao secara bertahap mulai terbiasa dengan pikiran dan pola Li Qiye. Pergi dan lihat. Li Qiye akhirnya mengangguk dan berkata, "Jalan menuju jalan surga akan muncul, dan batu-batu saleh akan terbuka. Aku harus melakukan perjalanan ke tempat ini." Petik 2. Ada sesuatu yang dia inginkan di tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Pada kenyataannya, ada sesuatu yang sangat dia idam-idamkan sejak lama. Dia mengirim orang ke sana sebelumnya, tetapi itu tidak berhasil. Kali ini, ia bermaksud pergi secara pribadi. Ada sesuatu di sana yang cocok untukmu juga. Li Qiye berbalik ke arah Chen Baojiao dan berkata, meskipun bakat bawaan Chen Baojiao tidak sebesar Li Xuangyan dan bahwa dia sangat hot-head, dia adalah seorang gadis yang sangat tekun dan sulit. Usahanya di jalan kultivasi tidak kurang dari siapapun, termasuk bahkan Li Xuangyan. Li Qiye benar-benar menyukai aspek dirinya ini. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno, aku mendengar bahwa ini adalah tempat dengan zombie di mana-mana dan bumi kors yang tak terhitung jumlahnya. Para tiran yang bercokol di bumi harta karun Feng Shui bahkan lebih menakutkan. Kita tidak boleh pergi ke tempat ini, atau kita mungkin dengan sembrono menjadi bumi kors. Petik 2. Chen Baojiao secara emosional bertanya, bisakah kita benar-benar pergi ke tempat seperti ini? Begitu masuk, kecuali seseorang begitu kuat dan tak masuk akal, ia akan membutuhkan metode khusus. Kalau tidak, masuk dengan paksa akan sangat sulit, belum lagi pergi ke bumi harta karun Feng Shui dari para tiran itu. Petik 2. Li Qiye tersenyum dan berkata, melihat kepercayaan Li Qiye, Chen Baojiao tidak mengatakan apapun. Dia adalah pelayan, jadi dia secara alami akan mengikuti keputusan Li Qiye. Sementara Li Qiye bertanya-tanya kapan harus memasuki tanah pemakaman, Li Xuangyan menemukannya. Gerbang 9 Sein Iblis menerima proposal bisnis. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik atau tidak. Li Xuangyan langsung menuju pokok permasalahan. Bisnis apa? Apakah ini berhubungan dengan tanah pemakaman mayat surgawi kuno? Petik 2. Li Xuangyan mengangguk dan berkata, ya, ada seseorang yang ingin dimakamkan di Underworld Bot. Tuanku menginginkan bisnis ini karena itu sangat penting bagi gerbang 9 Sein Iblis. Tetapi tuanku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini sehingga dia memikirkanmu. Dia percaya bahwa kamu dapat menciptakan keajaiban. Petik 2. Siapa mitranya? Li Qiye memandang Li Xuangyan dan bertanya. Tanpa rekomendasi kamu, aku khawatir gerbang 9 Sein Iblis kamu tidak akan begitu aktif seperti ini. Li Xuangyan tidak berusaha menyembunyikannya dan dengan berani berkata, aku menyebutkannya kepada guru. Tidak ada yang bisa melakukan tugas ini lebih baik dari kamu. Jadi guru bertanya apakah kamu mau menerima kesepakatan ini. Petik 2. Siapa yang ingin dimakamkan di Underworld Bot? Li Qiye menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Seseorang dari kuil Dewa Perang. Li Xuangyan dengan jujur berkata.
Dapat dikatakan bahwa orang ini sangat penting untuk gerbang 9 Saint Iblis. Jika dia berhasil dimakamkan di kapal dunia bawah, untukmu dan Sekte Dupa Kuno Pembersihan, akan ada manfaat besar. Petik 2. Orang-orang tua di kuil Dewa Perang masih belum menyerah. Li Qiye perlahan melanjutkan. Setelah iblis tua itu berhasil dikuburkan tahun itu, semua orang tua kemudian menjadi gila dan ingin mengikutinya, tetapi tidak ada yang berhasil. Setelah itu, kuil Perang Dewa memiliki seseorang yang berhasil. Li Xuangyan agak terkejut mendengar kata-kata Li Qiye. Tepatnya, mereka memiliki iblis tua yang terlahir kembali untuk kehidupan lain setelah penguburan yang berhasil. Li Qiye dengan santai melanjutkan. Sayangnya, keberuntungannya sedikit kurang. Kalau tidak, dia akan menjadi kaisar abadi dengan 2 nyawanya. Petik 2. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno benar-benar memungkinkan seseorang untuk bangkit. Untuk dihidupkan kembali lagi. Petik 2. Napas Li Xuangyan menjadi lebih cepat. Meskipun dia telah mendengar banyak legenda tentang tanah pemakaman ini, dia selalu berpikir bahwa kebangkitan hanyalah legenda, atau berlebihan. Emperor's Domination Chapter 152. Chapter 152. Bab 152, Perahu Underworld Wujud 2. Itu bukan kebangkitan. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menjawab. Iblis tua masih memiliki satu nafas kehidupan. Dia telah menggunakan obat-obatan abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkan umurnya. Selama itu adalah sesuatu yang bisa meningkatkan umur panjangnya, dia sudah mencicipinya. Dia bertahan untuk waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, obat-obatan umur panjang dan rumput abadi tidak lagi efektif baginya, tetapi dia masih tidak menyerah. Dia mengubur dirinya di bawah tanah pemakaman mayat surgawi kuno dan akhirnya berhasil dalam rebirthing ke dalam kehidupan lain. Petik 2. Apa artinya kelahiran kembali untuk kehidupan lain? Li Xuangyan bertanya. Li Qiye menjawab. Itu hidup kembali. Hidup seolah-olah dia dilahirkan sekali lagi. Energi darahnya akan menjadi yang termuda, dan hal yang sama berlaku untuk masa hidupnya. Namun, dasar Dao, hukum prestasi, dan ingatan akan tetap sama. Seolah-olah kamu dilahirkan dengan kenangan kehidupan sebelumnya. Petik 2. Seseorang bisa benar-benar hidup lagi untuk generasi lain. Mendengar hal yang tak terbayangkan ini, Li Xuangyan kehilangan warnanya. 2 kata, menentang surga, tidak cukup untuk melukis gambar ini. Ini adalah pemberontakan ekstrim melawan kehendak surga, bertentangan dengan Dao surga. Surga tidak akan mengizinkan hal seperti itu. Itu mungkin, tapi kesempatannya sangat kecil sampai bisa diabaikan. Orang bisa mengatakan bahwa hidup kembali adalah hal yang beruntung, tetapi juga sebuah tragedi. Petik 2. Li Qiye berkata perlahan. Li Xuangyan linglung untuk waktu yang singkat. Untuk karakter yang menentang surga, apa arti sebenarnya di balik menjalani kehidupan lain? Ini berarti bahwa di kehidupan sebelumnya, jika mereka tidak dapat menerima kehendak surga, maka di kehidupan berikutnya, mereka akan dapat memikul kehendak surga dengan hidup kembali dengan semua ingatan, bersama dengan fondasi tiada taranya mereka, dari sebelumnya. Pada saat ini, Li Xuangyan akhirnya mengerti mengapa semua monster tua ini hampir mati bergegas berbondong-bondong ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Apakah kamu akan menerima bisnis ini? Akhirnya, Li Xuangyan bertanya. Dia tidak menanyakan mengapa Li Qiye tahu semua hal ini. Aku ingin bertemu tuanmu. Li Xuangyan segera pergi untuk mengatur ini untuk Li Qiye tanpa pertanyaan. Keesokan harinya, Li Xuangyan membuka gerbang Dao di dekat platform Dao agar Li Qiye langsung tiba di Nine Saint Demon Gate. Mereka masuk ke dalam gateway dan porting ke Nine Saint Demon Gate. Kali ini, tetua pertama dari Nine Saint Demon Gate secara pribadi menyapa Li Qiye. Namun, perjalanan itu sangat sederhana, dan dia hanya ingin bertemu Raja Iblis, bukan orang lain. Raja Iblis Lunri, Raja Iblis dari negara sapi tua dan pemimpin sekte 9 gerbang iblis-iblis. Dia bahkan seorang ahli kerajaan terkenal di Grand Middle Territory. Di antara para pembudidaya dari generasi yang sama, ia bisa dianggap sebagai yang paling berbakat dan paling menjanjikan. Selama era Dao sulit, Raja Iblis Lunri melangkah ke ranah tercerahkan pada usia yang sangat muda. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa sebenarnya kultivasinya. Raja Iblis Lunri juga secara pribadi datang untuk menyambut Li Qiye. Setelah melangkah masuk ke dalam ruangan, dia mendengar tawa yang menyegarkan. Raja dengan cepat melangkah maju untuk menemui Li Qiye, dan dia tersenyum berkata, "Aku telah menunggu lama untuk kedatangan kedua Nobel Li." Raja Iblis Lunri tampak berusia sekitar 40 tahun dengan tubuh yang kuat, tetapi dia masih memancarkan aura keanggunan. Dia bukan pria tanpa kelas. Rumor mengatakan bahwa Raja Iblis adalah harimau iblis yang berhasil dibudidayakan, tetapi tidak ada jejak binatang buas di tubuhnya. Dia lebih seperti Raja Mortal daripada Raja Iblis. Dia melangkah maju dengan kehadiran naga terbang dan harimau yang melaju.
Perilaku dan citranya tanpa cacat, membawa momentum yang agung. Tetapi ketika ia menyapa Li Qiye, itu juga memiliki perasaan pesona dan afinitas yang menyenangkan. Mereka pergi ke kamar besar. Karena itu adalah tamu kehormatan, Raja Iblis Lunri tidak dicadangkan atau mencoba melakukan sesuatu yang mencolok. Duduk bersama sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap Li Qiye. Setelah semua orang pergi, hanya keduanya yang tersisa di kamar. Li Qiye langsung ke titik dan bertanya. Aku dengar Raja Iblis ingin mengubur orang-orang dari kuil Dewa Perang. Aku tidak memiliki kemampuan ini. Raja Iblis Lunri menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan dia berkata, tanah pemakaman mayat surgawi kuno adalah daerah ganas sepanjang zaman. Ratusan ribu tahun hingga sekarang, paragraf berbudi yang tak terhitung jumlahnya, karakter generasi tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sana. Mereka semua ingin naik Underworld Boat untuk memperpanjang hidup mereka atau bahkan kelahiran kembali, tetapi tidak banyak yang berhasil. Kemampuan kecilku, dibandingkan dengan orang bijak abadi yang agung, tidak signifikan. Petik 2. Tapi kamu masih ingin menerima kesepakatan ini. Li Qiye berkata dengan tenang. Raja Iblis Lunri tertawa terbahak-bahak sambil menatap Li Qiye. Saat matanya bersinar cemerlang, dia berkata, aku tidak berani melakukan kesepakatan ini, tetapi aku percaya Yang Noble Li mampu melakukan itu. Bagaimana Raja Iblis tahu bahwa aku bisa masuk? Perasaan nyali. Raja Iblis Lunri dengan jujur berkata, intuisi aku mengatakan kepada aku bahwa Li Mulia Muda dapat melakukannya, dan intuisi aku jarang salah. Untung kamu bukan wanita. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya. Raja Iblis Lunri tidak menganggap komentar ini mengecewakan dan malah tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Lunri berkata secara resmi, kuil Dewa Perang mencoba menemukan banyak orang untuk melakukan hal ini, tapi aku langsung menerimanya. Aku penasaran, apa yang dipertaruhkan oleh 9 gerbang iblis-iblis yang membuat kuil Dewa Perang meninggalkan masalah ini untuk kalian semua. Kuil Dewa Perang itu sendiri tidak percaya diri mengenai masalah ini. Adapun orang lain, mereka pada dasarnya tidak punya harapan. Petik 2. Li Qiye tersenyum dan berkata, kuil Dewa Perang adalah eksistensi yang sangat kuat. Dalam legenda, itu dibangun selama era Desolate. Orang bijak abadi manusia yang tak terhitung jumlahnya berasal dari tempat ini. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kuil Dewa Perang adalah alasan besar bagi kehebatan umat manusia. Status mereka dalam Grand Middle Territory dan bahkan seluruh dunia Kaisar Fana adalah yang tertinggi. Di Grand Middle Territory, bahkan keberadaan yang kuat seperti kerajaan kuno Azure yang misterius akan menakutkan kuil Perang Dewa. Bahkan kuil Dewa Perang tidak yakin berhasil mendaki Underworld Boat, bagaimana mungkin orang luar seperti mereka bisa melakukannya? Bukankah ini mengandalkan keajaiban yang menyedihkan? Kuil Dewa Perang telah mencoba berkali-kali tetapi selalu gagal. Jadi, kali ini, mereka ingin bertaruh dan membiarkan orang luar mencoba. Petik 2. Raja Iblis Lunri menjelaskan. Dia juga tidak berani menerima secara langsung bisnis ini. Pada kenyataannya, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Agar warga Temple mempercayakan perjanjian ini kepada orang luar ini juga harus memiliki kualifikasi untuk benar-benar mendapatkan kepercayaan ini. Meskipun ini bisa menjadi kesepakatan yang menguntungkan, Gerbang 9 Saint Demon pasti mempertaruhkan harta mereka untuk menunjukkan kepercayaan mereka pada keberhasilan bisnis ini. Pikirkan sejenak, keberadaan macam apa itu kuil Dewa Perang? Untuk mencapai kesepakatan ini, Gerbang 9 Iblis-Iblis paling suka menggunakan harta karun yang menakutkan sebagai pengungkit, dan itu bahkan bisa menjadi item kaisar abadi. Setelah Dewa Perangmu, kuil Dewa Perang masih ingin monster-monster tua ini hidup kembali. Li Qiye menyeringai. Dia juga tidak bertanya bagaimana Raja Iblis Lunri mendapatkan kesepakatan ini. Yang Noble Li juga tahu tentang masalah War God-mu. Raja Iblis Lunri terkejut. God Perangmu adalah salah satu eksistensi paling kuat di kuil Dewa Perang. Selama era itu, dia adalah raksasa yang tak tersentuh. Dewa Perangmu telah hidup kembali karena tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Inilah mengapa kuil Dewa Perang selalu merindukan mukjizat kedua, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Li Qiye menanggapi dengan hanya tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kelahiran kembali Dewa Perangmu? Meskipun Li Qiye tidak menjawab, pikiran Raja Iblis Lunri terguncang. Dia tahu dia telah menemukan orang yang tepat. Yang Noble Li, karakter agung ini sangat penting bagi kuil Perang Dewa dan Gerbang 9 Iblis-Iblisku. Tetua sekte luar kuil Perang Dewa saat ini adalah seorang murid yang dipisahkan oleh satu generasi karakter agung ini. Jika bisnis ini berhasil, akan ada makna khusus terhadap Gerbang 9 Saint Iblis dan Sekte Dupa Kuno. Petik 2. Raja Iblis Lunri berkata dengan serius. Sepertinya kuil Dewa Perang telah mendukungmu sedikit. Li Qiye tersenyum menjawab. Raja Iblis tidak berbohong. Dia dengan serius menganggukkan kepalanya dan berkata,
Ketika aku masih muda, sesepuh sekte luar mengenali bakat aku dan membuka mata aku. Karena dukungannya, aku dapat memperoleh hukum fisik Sein Jade murni dari kuil Dewa Perang. Petik 2. Sebagai Sein fisik, hukum fisik Li Xuangyan dari kuil Dewa Perang adalah harta yang sangat berharga. Untuk dapat menukar hukum fisik ini dari kuil Dewa Perang, gerbang 9 Sein Iblis tidak hanya menggunakan harta tertinggi, tetapi juga karena Raja Iblis Lunri mendapatkan kepercayaan dari kuil Dewa Perang. Tidak ada yang bisa melakukan perdagangan seperti itu. Apa kesepakatan antara Raja Iblis dan kuil Dewa Perang? Li Qiye bertanya. Raja Iblis Lunri dengan masam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Detail pastinya belum diputuskan. Aku menunggu tanggapan dari Yang Noble Li. Bisnis ini, gerbang 9 iblis-iblisku tidak akan menerima sesuatu yang baik. Semua manfaat akan diberikan kepada Yang Noble Li. Petik 2. Dan kamu memenangkan dukungan dari kuil Dewa Perang. Li Qiye tersenyum. Dia tahu seluk-beluk di dalam. Raja Iblis Lunri memaksa tertawa dan berkata, Yang Noble memahami bahwa aku dan Raja Dewa Sekte Surgawi adalah teman lama. Jika Sekte Dewa Langit naik tangga kerajaan kuno misterius Azure, bahkan gerbang 9 iblis-iblisku akan merasa tertekan. Petik 2. Tentu saja, ketika dia mengatakan teman lama, dia berarti musuh. Selama generasi terakhir, Raja Mortal dan Raja Iblis adalah talenta paling hebat dari Grand Middle Territory dan merupakan saingan yang cocok. Bagaimana situasi karakter agung ini dari kuil Dewa Perang? Li Qiye bertanya. Raja Iblis Lunri menanggapi. Aku mendengar bahwa kekuatan darah leluhur ini telah lama berhenti, dan umurnya tidak banyak yang tersisa. Dia tidak dapat terwujud, dan warga tempel perlu menguburnya langsung di kapal dunia bawah. Petik 2. Menghentikan kekuatan darah kamu, dengan kata-kata sederhana, dimaksudkan untuk menghentikan semua darah dan nafas vital untuk memasuki hibernasi yang tidak aktif, seperti halnya orang mati yang tersegel di bawah tanah. Namun, menghentikan tekanan darah seseorang sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membelinya. Hanya ahli besar dari sekte besar dan negara kuat yang memiliki sumber daya dan kekuatan untuk menghentikan kekuatan darah mereka. Emperor's Domination Chapter 153. Chapter 153. Bab 153. Kota Langit Kuno, 1. Tentang situasinya, Li Qiye tersenyum dan berkata, Yah, karena itu orang yang sedang sekarat, aku akan memberinya rencana. Tolong bicara. Nona Muda Li, aku mendengarkan dengan cermat. Raja Iblis Lunri menjadi emosional dan dengan cepat berseru. Li Qiye dengan santai berbicara. Rencana aku sangat sederhana. Aku akan membantu mereka menemukan Underworld Bot, lalu menguburnya di dalam. Waktu dia akan dimakamkan akan 1 hingga 2 tahun untuk memperpanjang umur 300 hingga 500 tahun. Petik 2. Terkubur selama 1 hingga 2 tahun untuk meningkatkan kehidupan seseorang sebanyak 300 hingga 500 tahun. Mendengar kata-kata Li Qiye, Raja Iblis cukup terkejut. Ini hanya bermain dewa. Ini bahkan lebih menantang daripada dimakamkan di bumi harta karun Feng Shui. 300 hingga 500 tahun sudah cukup untuk satu nafasnya, tetapi tidak mungkin baginya untuk mencapai kaisar abadi atau wilayah yang lebih tinggi. Dia adalah orang yang hampir mati, dan roda kehidupannya rusak sementara energi darahnya mengering. Underworld Bot hanya dapat sementara membantunya hidup sedikit lebih lama. Petik 2. Li Qiye perlahan menjelaskan. Itu cukup. Raja Iblis Lunri sangat mengubah ekspresinya. 3 hingga 500 tahun bagi seorang raksasa sudah cukup untuk melakukan banyak hal, bahkan jika itu hanya sementara. Bagi warga tempel, masalah ini memiliki makna yang sangat besar. Tapi, aku punya satu syarat. Aku ingin satu hal dari kuil Dewa Perang, tidak ada ruang untuk negosiasi. Petik 2. Li Qiye perlahan berbicara dengan sikap kasualnya. Mendengar kondisi Li Qiye, Raja Iblis Lunri berhenti sejenak, dan kemudian dia menjawab. Yang Noble Li, tetap di sekte aku selama beberapa hari. Aku akan pergi dan menemukan tetua sekte luar untuk berkonsultasi dengannya. Petik 2. Raja Iblis sangat cepat. Pada hari ketiga, dia membawa berita ke Li Qiye dan berkata, Kuil Dewa Perang ingin agar lelaki tua ini hidup lagi. Kondisinya baik-baik saja dan semuanya ada di atas meja. Ini adalah komentar yang menakjubkan untuk dinyatakan. Kuil God Perang adalah keberadaan yang begitu menakutkan sejak era Desolate sampai sekarang. Itu tak terduga dengan orang bijak abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang tahu lokasi tepatnya. Hari ini, kuil Dewa Perang ini mengatakan bahwa kondisi apapun mungkin terjadi. Betapa menakjubkannya ini. Siapapun yang mendengar frasa ini akan dibuat pingsan karena kesepakatan yang tidak terpikirkan. Hidup lagi untuk era lain. Li Qiye dengan sedikit mencibir dan melanjutkan. Ini adalah angan-angan. Hidup kembali untuk era lain tidak sesederhana ini. Jika itu sangat mudah, maka belum lagi kuil Dewa Perang, tetapi bahkan Kaisar Abadi akan melakukannya.
Katakan pada orang-orang tua itu untuk tidak serakah. Hanya 3 hingga 500 tahun. Lakukan atau tinggalkan. Petik 2. Sikap Li Qiye sangat tegas, dan Raja Iblis Lunri tidak berani bernegosiasi. Dia segera mengkomunikasikan kata-kata Li Qiye ke kuil Dewa Perang. Keesokan harinya, dia akhirnya mengirim pesan lain ke Li Qiye. Kuil Dewa Perang setuju dengan kondisimu. Selama tetua yang terhormat kembali, maka yang nobel akan segera memiliki hal yang kamu inginkan. Jika tidak berhasil, maka barang yang digunakan sebagai uang muka tidak akan dikembalikan. Petik 2. Raja Iblis Lunri mengambil peluang besar di sini. Jika masalah ini gagal, maka gerbang 9 Saint Iblis akan kehilangan item yang digunakan sebagai jaminan kuil Dewa Perang. Itu hanya akan melempar roti daging ke arah seekor anjing. Apa yang hilang tidak akan pernah kembali. Bagus, aku akan pergi ke sana dan menunggu. Beritahu aku kapan mereka datang. Petik 2. Li Qiye setuju dan berkata, tapi, aku akan membutuhkan beberapa hal yang perlu dipersiapkan Raja Iblis sepenuhnya. Kemudian, dia memberikan daftar kepada Raja Iblis Lunri. Melihat daftar itu, ada beberapa hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya, tetapi dia masih menyetujui. Serahkan masalah kecil ini ke Nine Saint Demon Gate. Setelah bernegosiasi dengan Raja Iblis, Li Qiye membawa Li Xuangyan kembali ke Sekte Dupa Kuno Pembersihan dan mengadakan pertemuan dengan para tetua dan Su Yonghuang. Aku bermaksud pergi ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Li Qiye mengumumkan, pergi ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Kata-kata Li Qiye menyebabkan para tetua mengubah ekspresi mereka sementara Su Yonghuang kehilangan warnanya. Qiye, tanah pemakaman ini sangat berbahaya. Bahkan paragon berbudi luhur tidak bisa begitu saja memasukinya. Petik 2. Gu Tishou dengan cemas berkata. Su Yonghuang juga gugup dan berkata, tanah pemakaman ini mengandung paragon virtues yang tak terhitung jumlahnya dan keberadaan tak terkalahkan. Aku mendengar mayat-mayat kuno ini adalah para tiran di dalam tanah pemakaman, dan kematian adalah satu-satunya jalan bagi para pengganggu. Kamu pergi ke sana terlalu berbahaya. Petik 2. Ini benar. Ah, Qiye. Belum lagi membawa kepemilikan kaisar, bahkan harta kehidupan kaisar abadi tidak akan cukup. Legenda mengatakan bahwa tuan dari garis keturunan kaisar immortal yang menggunakan harta kehidupan kaisar abadi pergi ke dalam tanah pemakaman mayat surgawi kuno, tetapi pada akhirnya, mereka masih mati di dalam dan harta kehidupan juga hilang. Petik 2. Tetua Sun dengan cemas menyatakan, meskipun banyak orang ingin bergegas ke tanah pemakaman ini, mereka adalah orang-orang yang berada di ambang kematian. Bagi orang-orang yang hidup dengan baik, ini adalah tempat yang menakutkan. Tak terhitung orang yang meninggal di sana, dan seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa siapapun yang masuk pasti akan mati. Aku tahu tentang masalah ini. Mengenai Su Yonghuang dan kekhawatiran yang lain, Li Qiye tersenyum menjawab. Aku akan berhati-hati tentang hal-hal ini. Aku punya rencana sendiri, dan aku hanya ingin memberitahu kamu semua. Petik 2. Meskipun Li Qiye mengatakannya dengan tenang, para tetua saling memandang dan menghela nafas. Mereka tahu bahwa Li Qiye tidak akan pernah mengubah keputusannya sehingga mereka berhenti berusaha meyakinkannya. Tetua Tu akan pergi denganmu. Pada akhirnya, Su Yonghuang masih mengkhawatirkan Li Qiye dan menyuruh Tu Buyu untuk pergi bersamanya. Li Qiye tidak menolak ini. Maka, masalah ini diselesaikan. Mengenai perjalanan ke tempat pemakaman ini, setelah pertimbangan hati-hati Li Qiye, ia memutuskan untuk membawa Niu Fen. Adapun Li Xuangyan dan Chen Baojiao, tidak perlu dikatakan, mereka benar-benar akan pergi bersamanya. Di luar orang-orang ini, Li Qiye juga membawa kuda Oli, Su Pei, Zhang Yu, dan Luo Fenghua. Murid-murid ini adalah yang ia fokuskan pada pelatihan, dan ia membutuhkan mereka untuk menegakkan seluruh arah sendirian di masa depan. Dengan demikian, Li Qiye akan membawa mereka bersama untuk mengalami dunia. Tentu saja, bocah cilik, Nan Huairen, juga tanpa malu-malu ingin pergi. Jadi Li Qiye, pada akhirnya, berjanji untuk membawanya. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Mendengar hal ini, Niu Fen dalam keadaan linglung dan memiliki ekspresi yang aneh. Setelah beberapa saat, ia mendapatkan kembali kewarasannya dan mengeluh. Ini adalah tempat yang sangat kuno. Ada leluhur kita yang terkubur di dalam. Apakah dia berhasil atau tidak dalam memperpanjang hidupnya? Tidak ada yang tahu. Petik 2. Apakah kamu semua pernah pergi untuk menunjukkan rasa hormat kamu setelah leluhur kamu dimakamkan di dalam? Li Qiye berkata sambil tersenyum. Nin Fen dengan masam tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yang benar adalah kita tidak tahu di mana leluhur dimakamkan. Ritus hormat ini tidak pernah dibesarkan. Petik 2. Orang-orang memberi hormat ke kuburan di dalam tanah pemakaman. Chen Baojiao terkejut tentang masalah ini. Menghormati kerabat atau sesepuh-sesepuh yang sudah meninggal itu normal, tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang-orang yang memberikan penghormatan di tanah pemakaman mayat surgawi kuno.
Itu karena itu pada dasarnya adalah masalah yang mustahil. Pada prinsipnya, itu mungkin. Li Qiye tersenyum menjawab. Kenyataannya, tidak sesederhana itu. Banyak situasi tidak mengizinkan hal seperti itu. Petik 2. Chen Baojiao tidak bodoh. Sulit membayangkan menghormati para tetua di dalam tanah pemakaman ini. Orang harus sadar bahwa itu adalah tempat yang terbuat dari gunung mayat dan lautan kuburan. Itu diisi dengan aura mayat, jadi tidak ada yang berani masuk ke dalam. Meskipun kedua lokasi ini berada di dalam Grand Middle Territory, Sekte kuno dupa pembersihan sangat jauh dari tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Dipisahkan oleh jutaan mil dan lebih dari setengah Grand Middle Territory, mustahil terbang sejauh ini. Kelompok Li Qiye harus melalui gerbang Dao. Dengan jarak yang begitu jauh, jumlah kristal refinite yang dibutuhkan akan menakutkan. Itu terlalu banyak beban bagi sekte yang jatuh seperti sekte kuno dupa pembersihan, tetapi dengan dana lengkap dari gerbang 9 Saint Demon, Li Qiye tidak perlu khawatir tentang kristal halus. Karena keberadaan tanah pemakaman mayat surgawi kuno, wilayah barat Grand Middle Territory terutama adalah hutan belantara. Itu ada seperti tanah iblis terlarang yang membentang melalui langit dan bumi. Meskipun itu membuat orang pucat, ada sebuah kota kuno tepat di luar, kota langit kuno. Kota langit kuno dapat dianggap sebagai kota tertua di Grand Middle Territory. Itu ada di zaman tua, dan tidak diketahui kapan itu dibangun. Ancient Sky City juga disebut Core City. Di luar orang yang ingin pergi ke tanah pemakaman, hanya yang sekarat yang akan datang ke kota ini, dan itu adalah perhentian terakhir mereka. Karena ini, harga peti mati di tempat ini sangat panas. Bahkan peti mati yang terbuat dari 4 papan kayu dan beberapa paku masih bernilai uang. Sedangkan untuk yang mahal, mereka akan dibuat dari kayu saleh. Semua jenis peti mati tersedia. Selama bahan tertentu dapat digunakan untuk membuat peti mati, orang akan dapat menemukannya di Ancient Sky City. Ada lelucon di antara para pembudidaya bahwa, jika orang yang sekarat menginginkan peti mati yang dibuat dengan hati mereka sendiri, yang terbaik adalah pergi ke kota langit kuno. Meskipun itu disebut Core City, itu tidak memiliki atmosfer yang tak bernyawa juga tidak sepi dan ditinggalkan. Sebaliknya, kota langit kuno sangat ramai dan bersemangat. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya di dalam Ancient Sky City datang dari seluruh penjuru dunia. Bahkan orang-orang dari ras yang berbeda dapat ditemukan di sini, seperti iblis surgawi dan golem batu. Itu adalah salah satu kota terbesar di Grand Middle Territory. Itu selalu penuh sesak ke titik di mana ia juga dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur. Memasuki Ancient Sky City, seseorang akan segera bertemu dengan riuh rendah dan riuh dari para pedagang kaki lima. Di depan mata ada banyak paviliun yang menjulang tinggi dan jalan raya. Di langit, ada banyak kuil saleh dan kamar kuno yang melayang di atas. Di jalan yang penuh dengan kereta naga dan kuda air di tengah kerumunan besar, para pembudidaya dan manusia bisa pergi bersama. Faktanya, jumlah orang yang mengejutkan dengan mudah menyebabkan orang berkeringat. Emperor's Domination Chapter 154. Chapter 154. Bab 154, Kota Langit Kuno, 2. Dapat dikatakan bahwa makhluk hidup digunakan untuk para pembudidaya yang mengerikan dan beraneka warna, sehingga mereka tidak heran dengan pemandangan yang aneh, mereka juga tidak menghindarinya. Sebaliknya, kelompok Nanhuairen ada di sini untuk pertama kalinya, dan mereka tidak berbeda dari orang kampung, tidak ada bedanya dengan para petani yang melihat taman besar yang mempesona untuk pertama kalinya. Terlalu banyak pembudidaya bepergian keluar masuk kota langit kuno dari 5 sungai dan 4 samudera di dunia. Beberapa orang menggunakan harta terbang sementara yang lain hanya berjalan. Satu bahkan mengendarai cacing raja. Di Cakrawala, orang bisa melihat ledakan yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya terang datang ke kota dan struktur tinggi di atas. Di jalan adalah para pembudidaya mengendarai kelabang dan naga bumi. Dari awal hingga akhir, bangunan-bangunan raksasa dengan arsitektur kuno melayang di atas. Di kejauhan, paviliun tinggi menembus awan. Dengan demikian, kelompok Li Qiye, yang mengendarai siput, tidak terlalu menarik perhatian dan tidak ada yang terkejut melihat pemandangan itu. Namun, hal yang paling menarik tentang kelompok itu adalah Li Xuangyan dan Chen Baojiao di sebelah Li Qiye. Dua keindahan tertinggi, kemanapun mereka pergi, pesona mereka yang luar biasa akan menjadi pusat dari semua tatapan. Li Xuangyan seperti aprikot dingin di tengah salju yang turun, menyebabkan orang lain berhenti di jalur mereka untuk melihat sekilas. Adapun Chen Baojiao, dia adalah seorang penggoda kota, membuat orang lain tergiur dan kehilangan akal. Gelombang pejalan kaki terus berlanjut di dalam kota di sebelah restoran dan penginapan dan banyak pedagang kaki lima. Begitu masuk, siapapun akan tenggelam oleh nyanyian iklan yang tak putus-putusnya. Bunga Immortal Monarch, satu mobile godly platform, dan Flying Immortal Platform. Hanya menukar True Treasures atau True Treasures Sovereignly Heavenly untuk segel magis Virtuous Paragon. Petik 2. Kapal terbang ganas lautan,
Benteng bergerak yang dibuat oleh orang suci kuno dengan perlindungan berlapis 36 dan 8 lapis pelanggaran. Trading untuk 77 nasib pil kebon transformasi. Petik 2. Six Runes Tracer Metal dengan 3 mantra mantera, 2 rune mematikan, dan 1 santo pembersihan celi. Ini adalah treasure metal yang langka. Hanya menjualnya untuk Heavenly King dengan peringkat Refined Crystal, harga bisa dinegosiasikan. Petik 2. Di dalam Ancient Sky City, di luar sekte besar dan negara-negara kuat, bersama dengan garis keturunan Kaisar Immortal di rumah lelang, banyak pembudidaya bertukar barang untuk uang atau barang lainnya. Seperti kata pepatah, seseorang tidak harus menunjukkan kekayaannya. Barang-barang bagus yang diperlihatkan di sini dijual oleh orang-orang dengan kekuatan absolut, atau mereka memiliki dukungan kuat, atau mereka scammers. Banyak pedagang asongan berteriak mencari pembeli. Banyak pembudidaya memajang barang-barang mereka di jalan sementara yang lain tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu pembeli yang tepat. Tentu saja, tempat ini dipenuhi dengan naga yang bercampur dengan ular. Ada terlalu banyak penjahat di sini, tetapi mereka hanya bisa membodohi yang tidak berpengalaman. Tulang jari Raja Surgawi. Raja Surgawi yang tak terkalahkan dalam legenda. Jari ke-11 Raja Surgawi Fatian yang menyapu Grand Middle Territory dan menggunakan budidaya Raja Langitnya untuk menantang paragon berbudi luhur. Jari ke-11-nya dimurnikan oleh langit dan bumi, dan itu terus ada di dunia bahkan setelah dia meninggal. Cepat sekarang. Lihatlah tulang jari Raja Surgawi di sini, harganya sangat bagus. 1. Seorang pedagang kaki lima berteriak keras. Karena ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi Ancient Sky City, mereka berhenti mengendarai siput dan berjalan di jalanan. Li Qiye dan Li Xuangyan baik-baik saja, tetapi kelompok wajah murid-murid itu ditulis dengan kata-kata, pertama kali di sini, jadi siapapun yang melihat mereka segera tahu bahwa mereka adalah udik desa. Setelah hanya menginjakkan kaki di jalan, kelompok Nan Huairen dengan antusias dipimpin oleh para pedagang kaki lima ke sudut-sudut mereka dan menunjukkan kepada mereka harta. Oh, Tuan Kaisar Abadi yang hebat, lihat, tulang jari Raja Surgawi ini. Yang rendahan ini mempertaruhkan nyawaku untuk membawanya keluar dari tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Ini adalah jari ke-11 Raja Surgawi Fatian, jari langit dan bumi. Ini berisi kekuatan saleh dari seluruh kehidupan Raja Surgawi Fatian. Tulang satu jari ini saja tidak lebih lemah dari harta kehidupan Raja Surgawi. Petik 2. Pedagang kaki lima ini dengan hati-hati membuka wadah perhiasannya untuk dilihat Nan Huairen. Ketika kotak itu terbuka, aura kerajaan meledak dan pedagang kaki lima dengan cepat menutup wadah. Tulang jari Raja Surgawi. Penampilan aura kerajaan mengguncang kelompok Nan Huairen dan Luo Fenghua. Berapa harganya? Bocah itu, Nan Huairen, menjadi tamak, dan tidak bisa tidak bertanya. Yang hebat, kita akan membuatnya mudah. Bagaimana dengan 300 Heavenly King Refined Crystal? Di mata pedagang kaki lima ini, Nan Huairen, Luo Fenghua, Zhang Yu, dan bahkan Kuda Oli semuanya adalah orang kampung. Yang benar adalah bahwa mereka tidak bisa disalahkan. Sekte dupa pembersihan kuno telah lama jatuh dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihat dunia. Kristal surgawi Raja Refined, jarum untuk mengatakan, Nan Huairen dan Luo Fenghua menenggelamkan kepala mereka seperti kura-kura. Mereka pada dasarnya tidak mampu sama sekali. Bagaimana dengan ini? Aku melihat bahwa potensi masa depan kamu banyak tidak terbatas, dan kamu semua akan menjadi kaisar abadi di masa depan. Aku hanya ingin sedikit nasib baik. Aku membuang simpanan yang didapat dari kepala aku di sini. Bagaimana dengan 1000 Destiny Refined Crystal? Petik 2. Penjualnya sangat pandai membaca ekspresi, jadi dia dengan cepat mengubah nada bicaranya. Dalam waktu singkat, kelompok Nan Huairen dan Kuda Oli saling memandang, lalu pada Su Pei. Adapun Zhang Yu dan Luo Fenghua, mereka hanya menjadi murid resmi baru-baru ini dan miskin, tetapi Nan Huairen dan Kuda Oli mampu membelinya. Jari ke-11, jari langit dan bumi. Petik 2. Li Qiye, yang menonton adegan lucu itu, maju dan tersenyum berkata. Berbicara tentang jari langit dan bumi, aku telah melihatnya. Warnanya kuning kekuningan dan taji berdarah di jari. Jari ini bisa merobek langit dengan ketajaman yang tak terbendung. Biarkan aku melihat jari langit dan bumi kamu. Jika itu baik, maka bahkan Heavenly King Refined Jades akan sepadan. Petik 2. Saat Li Qiye menyelesaikan kata-katanya, ekspresi PKL langsung berubah. Dia segera menutup tokonya dan pergi. Sebagai seseorang yang sudah lama di sini, matanya sangat tajam. Dia langsung tahu bahwa Li Qiye berpengetahuan luas dan hanya akan membawa rasa malu lebih lanjut jika dia terus berusaha menipu mereka. Peristiwa mendadak ini memperluas mata kelompok Nan Huairen dan menyebabkan rahang mereka jatuh. Nan Huairen menelan ludahnya dan berargumen. Tapi sebelumnya, jari tulang di dalam kotak memancarkan kehadiran kerajaan. Kamu dihantui oleh hantu dan iblis.
Li Qiye dengan marah menamparkan kepala Nan Huairen dan memarahinya. Sudah berapa lama kota ini ada di dunia ini? Di kota ini, perdagangan yang paling kuno adalah penipuan. Profesi ini diwariskan di kota ini selama bertahun-tahun dengan banyak trik. Belum lagi aura kerajaan. Beri aku waktu dan aku bahkan bisa menyiapkan kekuatan kaisar abadi untuk kalian semua lihat. Sebelumnya ketika dia membuka kotak itu, kamu hanya merasakannya sebentar, aura kerajaan pantatku. Petik 2. Ditampar oleh Li Qiye, Nan Huairen menjadi tenang dan menggaruk kepalanya dengan cara yang konyol. Jadi ini sebenarnya masalahnya. Dasar bocah nakal, ini rakus. Apakah kamu tidak pandai membaca orang lain? Namun kamu hampir mendapatkan skemet. Kamu harus bunuh diri dengan melompat dari lantai untuk mengurangi rasa malu kamu. Petik 2. Li Qiye dengan bercanda memarahinya. Nan Huairen tertawa terbahak-bahak sementara kelompok kuda oli tersenyum masam. Ini bukan kesalahan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka ke tempat seperti kota langit kuno. Istana takdir. Istana takdir kuno lengkap dari mayat penguasa surgawi. Tidak pernah dibuka sebelumnya. Ayo, uji harta karun dan hukum pahala kamu. Petik 2. Masih ada sedikit yang tersisa di jalan ketika kelompok bocah, Nan Huairen, dihentikan lagi oleh pedagang kaki lima ke kios-kios mereka. Ada peti mati dari kayu dengan mayat di dalamnya. Kepala mayat itu sangat lengkap, dan memancarkan percikan api yang saleh seolah-olah ada harta di dalamnya. Istana nasib masih bisa eksis seperti ini. Istana nasib mati yang runtuh. Petik 2. Melihat adegan ini, kuda oli berseru. Kultivator mati. Istana nasib yang runtuh. Roda kehidupan yang rusak, perkataan ini benar. Namun, dalam keadaan khusus di mana hukum universal disegel di dalam, seorang penggarap yang mati masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan istana nasib dan roda kehidupan mereka. Ada kaisar abadi yang meninggalkan istana nasibnya untuk generasi mendatang. Ini adalah mayat yang aku gali dari tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Dari spekulasi aku, dia adalah penguasa surgawi ketika dia masih hidup. Nasib istananya dipelihara dengan indah dan belum dibuka oleh kami. Apakah ada barang bagus atau tidak? Kami tidak tahu. Jadi kami tidak menjualnya dengan harga tinggi. Istana takdir ini lebih merupakan pertaruhan. Aku tidak tahu apakah kamu semua tertarik dengan pertaruhan ini atau tidak. Petik 2. Dibandingkan dengan penjajah dari sebelumnya, penjual ini bukan hanya seorang pembudidaya, tetapi ia tampaknya bahkan lebih profesional. Bagaimana menurutmu, kakak tertua? Su Pei menatap Li Qiye dan berbisik. Kali ini, kelompok Nan Huairen juga lebih pintar, dan mereka semua menatap Li Qiye. Li Qiye menyetujui mengangguk dan berkata, teman Dao ini tidak salah. Dalam kondisi tertentu, bahkan ketika mereka mati, nasib istana dan roda kehidupan memiliki peluang tertentu untuk dilestarikan. Namun, kasus seperti ini sangat jarang. Jika istana nasib benar-benar utuh, maka itu akan berisi seluruh kekuatan Dao pembudidaya sepanjang hidupnya. Jika seorang kaisar abadi benar-benar meninggalkan istana takdirnya untuk keturunannya, maka ini akan terlalu menakutkan. Bahkan harta sejati kaisar immortal tidak akan selalu bisa menandinginya. Petik 2. Benar, saudara Dao ini benar-benar tahu barang-barangnya. Kesenangan aku. Kesenangan aku. Aku seorang pengusaha, dan aku benar-benar tidak akan menipu kalian. Ini benar-benar mayat surgawi sovereign yang aku gali dari tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Ah. Petik 2. Penjual memiliki sikap nyaman saat dia menjawab dengan tersenyum. Kelompok Nan Huairen, pada saat ini, sangat tergoda. Istana takdir surgawi, bahkan jika itu kosong, masih akan sangat menakjubkan. Ah. Tiba-tiba, mereka semua saling memandang. Apakah mayatmu ini berasal dari kuburan atau tidak? Aku akan mencari tahu setelah satu tusukan. Li Qiye tersenyum dan berkata. Kemudian, dia menghunuskan pedang Li Xuangyan. Melihat pedang Li Qiye di tangannya, si penjual segera mengubah ekspresinya dan menghentikan Li Qiye. Dia dengan cepat berkata, Dao teman Dao, ini adalah mayat kuno. Jika kamu terus berbaring di sana, apakah kamu percaya bahwa aku akan memotong kepalanya dan mengubahnya menjadi panci atau tidak? Li Qiye mengayunkan Six Dao Sword secara horizontal, menembakkan sinar berwarna hitam dan putih. Ekspresi vendor sangat tenggelam, dan dia segera membungkuk dan berkata, pelanggaran aku. Teman Dao adalah orang bijak. Kami akan pergi. Petik 2. Setelah kata-katanya keluar, mayat kuno di dalam peti mati segera berdiri juga. Ah, Su Pei menjerit ketakutan. Mayat yang tiba-tiba berdiri juga membuat takut kelompok Nan Huairen, membuat mereka mundur beberapa langkah juga. Ketika kecerdasan mereka kembali, penjual, bersama dengan mayat kuno, sudah melarikan diri. Pada saat ini, mereka mengerti bahwa itu bukan mayat tetapi orang yang hidup. 1. Fatian artinya subjugasi surga. Emperor's Domination Chapter 155. Chapter 155.
Bab 155. Bersaing kekayaan dengan aku. 1. Akhirnya, Nan Huairen menjadi tenang dan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Sial, ada terlalu banyak penjahat di sini. Ancient Sky City telah ada sejak lama dan merupakan salah satu kota terbesar di Grand Middle Territory. Tidak mengherankan memiliki begitu banyak penjahat. Li Qiye tersenyum menjawab. Mereka melewati beberapa blok tanpa henti. Li Qiye tidak terburu-buru dan dia perlahan melangkah maju. Yang benar adalah bahwa dia ingin Nan Huairen melihat dunia. Beberapa blok kemudian, mereka bertemu lebih banyak orang yang menjual mayat, beberapa asli dan beberapa palsu. Tidak semua orang penipu. Di sudut jalan, seorang kultivator kakek sedang duduk dengan tengkorak disajikan di depannya. Itu mengeluarkan udara dingin sehingga banyak orang berkumpul untuk melihatnya. Kelompok Nan Huairen juga datang untuk ikut bersenang-senang. Dao teman, bagaimana kamu ingin menjual tengkorak ini? Seorang kultivator yang mengetahui barang-barangnya bertanya setelah melihat tengkorak itu. Satu orang, yang tidak bisa menangani harga mahal, malah merespons. Dia hanya menukar roda kehidupan Saint kuno. Ditambah lagi, dia hanya menginginkannya dari ras iblis surgawi. Petik 2. Aku memiliki harta sejati orang suci kuno, diperdagangkan atau tidak? Seorang kultivator bertanya. Penjual tidak mengatakan apa-apa, itu adalah penolakan yang jelas. Namun, dari auranya, tidak ada yang berani memiliki pemikiran aneh. Pada saat ini, kelompok Nan Huairen memandang Li Qiye. Dia mengangguk dan berkata, tengkorak Saint kuno, membawa kekuatan suci. Dia berbalik setelah berbicara. Ini kesepakatan sebenarnya. Kelompok Nan Huairen dengan cepat mengejar Li Qiye. Nan Huairen takut ditipu sehingga dia sangat paranoid. Ini masalah sebenarnya. Li Qiye mengangguk dan berkata, seorang suci kuno yang sekarat menuangkan semua energi darahnya ke tengkorak untuk mempertahankan kekuatan suci. Benda ini tidak lebih lemah dari harta sejati orang suci kuno. Petik 2. Karena itu adalah tengkorak yang membawa energi darah dari Saint kuno. Ku Daoli tercengang. Harta sejati orang suci kuno bernilai beberapa kali lebih banyak daripada harta kehidupan orang suci kuno. Tidak, karena asalnya, ini adalah tengkorak ras Ming kuno. Ia memiliki niat membunuh Yin yang sangat tirani. Petik 2. Li Qiye menghela nafas dengan lembut. Kata-kata Ming kuno mengingatkannya pada beberapa hal. Perlombaan Ming kuno. Ada perlombaan seperti itu. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Petik 2. Luo Fenghua bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu ada. Li Qiye menganggukkan kepalanya saat dia menatap ke arah horizon yang jauh, dan dia perlahan berbicara. Di dunia saat ini, akan sulit untuk menemukan klan pertama dari Ming kuno. Ketika dia selesai berbicara, aura dingin bisa ditemukan jauh di matanya. Li Xuangyan segera merasakan perubahan pada Li Qiye, tetapi dia tidak menanyakan alasannya. Kelompok itu melewati beberapa blok lagi. Di luar rumah lelang dan toko besar, mereka melihat banyak pedagang kaki lima. Mayat adalah barang yang paling umum. Kakak tertua, mengapa ada begitu banyak orang yang menjual mayat di tempat ini? Su Pei berbisik. Li Qiye menjawab sambil tersenyum. Apa nama tempat ini? Itu disebut Core City. Itu tepat di luar tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Dan, ada alasan lain untuk ini. Banyak orang mencuri mayat orang mati. Di sini. Tanah pemakaman ini mengandung terlalu banyak mayat. Beberapa bahkan tak terkalahkan selama era mereka, sehingga banyak pembudidaya mengambil risiko untuk merampok kuburan. Inilah mengapa banyak orang menjual mayat di sini. Ini adalah profesi yang sudah ada selama bertahun-tahun sekarang. Petik 2. Mendengar ini, Su Pei merasa sedikit lega. Di dalam kota, tidak hanya ada pedagang kaki lima, orang bahkan dapat melihat sekte dan ras yang berbeda. Melihat orang dengan kepala manusia bersama dengan tubuh ular atau tubuh manusia dengan kaki kuda sama sekali tidak jarang. Seorang lelaki bertubuh kekar berjalan di dekat Li Qiye dan dia menarik perhatian Nan Huairen. Tubuh pria itu seluruhnya terbuat dari batu, dan wajahnya tampak seperti dibuat dari ukiran. Apakah ini batu yang mendapatkan kesadaran dari mengolah dao? Melihat orang ini berjalan pergi, Zhang Yu penasaran bertanya. Li Qiye tidak menjawab karena si gandang, yang mengikutinya, menjawab. Ini adalah orang dari ras Stone Golem. Dia memiliki budidaya yang dangkal. Salah satunya dengan kultivasi yang lebih tinggi tidak akan berbeda dari manusia biasa. Petik 2. Ras apa itu? Pada saat ini, Su Pei melihat seorang pemuda tampan di kejauhan. Pria ini sangat tampan sampai jahat. Di atas kepalanya ada lingkaran cahaya, dianugerahkan oleh surga. Ras iblis surgawi. Legenda mengatakan bahwa setelah Raja Naga Hitam dan Kaisar Abadi Takong bertempur, dinding antara dunia runtuh, sehingga menjadi sulit untuk melihat ras iblis surgawi di dunia Kaisar Fana. Kita hanya bisa melihat ras iblis surgawi di kota kuno seperti kota langit kuno. Petik 2. Niu Fen mengenang dengan beberapa emosi. Oh Amin. Kelompok Nan Huairen membuka mata lebar-lebar.
Luo Fenghua tidak bisa mempercayainya dan berkata, Aku selalu berpikir bahwa ras iblis surgawi adalah raksasa. Raksasa dengan tanduk di kepala dan mata mereka sebesar lentera. Perlombaan iblis surgawi sangat tampan seperti ini. Petik 2. Ras iblis surgawi bukan hanya satu suku. Ia memiliki banyak cabang samping. Li Qiye berkata, berjalan di kota tua ini benar-benar memperluas cakrawala kelompok Nanhuairen. Mereka telah melihat banyak hal baru hari ini. Akhirnya, mereka mencapai jalan dan Li Qiye harta di dalam toko tertangkap di matanya. Melihat harta ini, Li Qiye tertawa. Dan Li Xuangyan, sebagai pelayan pedangnya, selalu memperhatikan suasana hatinya. Dia memperhatikan bahwa toko ini bernama Ancient Intent Fasting, dan dia berkata, kita harus masuk dan melihat. Kami akan masuk. Li Qiye tersenyum dan mengangguk berulang kali saat dia berjalan di dalam toko. Toko bernama Ancient Intent Fasting itu sangat besar. Di luar, itu tampak seperti toko biasa, tetapi begitu kamu melangkah masuk, orang akan menemukan bahwa itu adalah toko kuno dengan feng shui yang hebat. Di dalam ruang kuno ada dinding dengan harta dekat ke jendela dan lemari batu giok yang menampilkan harta tak ternilai yang termasuk logam kehidupan, baja ilahi, harta karun sejati, dan rumput jiwa. Dapat dikatakan bahwa semuanya dapat ditemukan di sini, terutama ketika setiap harta sejati dan roda kehidupan tergantung di atas bersama dengan pedang saleh dan pagoda abadi. Mereka memancarkan kecemerlangan mereka yang bahkan akan menghalangi jiwa, menyebabkan orang lain menjadi terengah-engah. Kelompok Li Qiye berjalan masuk ketika penjaga toko secara pribadi menyambut mereka bahkan ketika kelompok Nanhuairen adalah anak nakal kecil yang belum pernah melihat dunia. Namun, Li Qiye memiliki ketenangan yang saleh dengan keindahan tak tertandingi, seperti Li Xuangyan dan Chen Baojiao, di sisinya. Setiap pedagang yang cerdik akan segera tahu bahwa ini adalah pelanggan besar. Ditambah lagi, Niu Fen dan si Gandang bukan orang biasa. Kelompok Nanhuairen sedikit gugup ketika mereka melangkah ke toko yang begitu besar, tapi Li Qiye masih setenang biasanya. Penjaga toko melangkah maju untuk menyambut mereka dan sangat masuk akal. Melihat ekspresi Li Qiye, dia tidak membuka mulutnya untuk menyajikan item secara acak. Mata Li Qiye jatuh ke tengah halaman yang memiliki lonceng kuning digantung di paviliun kecil. Lonceng kuning ini sudah tua dan memiliki tanda magis kuno. Itu tanpa kilau terang. Selain lonceng kuning di paviliun ini, ada juga dua lemari kecil di samping, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Ada 3 lembar kertas kuning di sisi kiri. Asal mereka tidak diketahui, dan bertahun-tahun telah berlalu, menyebabkan kertas menjadi kuning. Kabinet kanan memiliki batu kecil, atau telur. Tidak jelas apakah itu batu atau telur. Itu sekitar ukuran kepalan tangan, itu tampak seperti batu, tetapi juga telur. Kelompok Nanhuairen juga bingung dan bertanya-tanya mengapa 3 item yang tidak menarik ditempatkan di tempat seperti itu. Sementara itu, Li Qiye menatap 3 benda seolah itu adalah karya seni paling sempurna di dunia ini. Ketika Li Qiye mengamati 2 hal ini dengan cara yang menyenangkan, penjaga toko itu sangat cerdas dan hanya berdiri diam di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang mengganggu. Barang bagus, dicampakkan oleh orang-orang awal, itu berasal dari semua keberadaan. Lonceng yang bagus, lonceng yang benar-benar bagus, itu harta yang tak ternilai. Petik 2. Setelah menghargainya sejenak, Li Qiye memuji berkata, melihat keadaan bahagia Li Qiye, penjaga toko juga senang dan membuka mulutnya. Tuan, kamu benar-benar luar biasa. Toko aku memiliki banyak item, tetapi Sir adalah yang pertama sangat memperhatikannya. 3 hal ini adalah harta yang menentukan puasa inten kuno kita, dan itu tidak untuk dijual. Petik 2. Jiao Hang menyampaikan 9 tulisan. 1 batu diekstraksi dari bumi. Tidak dijual adalah masalah biasa. Jika itu aku juga tidak akan menjualnya. 1. Li Qiye tersenyum menjawab. Kata-kata Li Qiye mengejutkan penjaga toko. Wajahnya sangat berubah saat dia berkata, Tuan memang orang yang bijak, mengungkapkan kebenaran hanya dengan 1 kalimat. Luar biasa, luar biasa. Puasa inten kuno aku telah ada di kota ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak ada banyak pelanggan yang mengetahui asal mula sebenarnya dari ketiga hal ini. Petik 2. Li Qiye hanya dengan acuh tak acuh tersenyum pada pujian dari penjaga toko dan tidak menjawab. Kelompok Nanhuairen saling melirik. Mereka tidak bisa melihat bagaimana ketiga hal ini sangat berharga, bahkan Li Xuangyan pun tidak bisa melihat nilainya. 3 item sebelum mereka terlalu biasa. 1 lonceng kuning, yang lain adalah 3 lembar kertas yang compang camping, dan yang terakhir hanya batu. Nanhuairen berpikir bahwa dia memiliki penglihatan yang bagus, tetapi dia tidak bisa melihat melalui 3 item, dan Li Qiye juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa bertanya kepada penjaga toko. Tuan penjaga toko, visi kakak tertua aku untuk barang-barang abadi adalah saleh. Kami pemandangan junior lebih lemah dan tidak bisa menghargai ketiga harta berharga ini.
Petik 2. Jika kamu ingin bertanya tentang asal-usul dari ketiga item ini, maka katakan saja secara langsung. Tidak perlu berputar-putar. Petik 2. Li Qiye tersenyum dan menamparkan bagian belakang kepala Nan Huairen. Nan Huairen menyeringai malu. Padahal, pada saat ini, Niu Fan ingin tahu apa ketiganya. Segalanya bahkan lebih dari Nan Huairen. Satu, Jiaoheng adalah nama kaisar yang abadi, yang berarti sombong, mendominasi. Emperor's Domination Chapter 156. Chapter 156. Bab 156. Menyaingi kekayaan denganku. 2. Kata-kata Li Qiye hanya dimengerti oleh penjaga toko, dan Nan Huairen tidak melihat harta karun itu. Penjaga toko tahu bahwa Li Qiye memiliki pengetahuan yang hebat, dan dia menunjuk ketiga kertas kuning untuk menjelaskan. 3 kertas kuning itu diberikan kepada leluhur aku oleh Kaisar Abadi Jiaoheng. Jika itu adalah hari biasa, dia akan terlalu malas untuk menjelaskan bahkan jika seseorang bertanya kepadanya. Namun, dengan Li Qiye di sini memberinya perasaan memiliki rekan sentimental, dia memiliki pendapat yang baik tentang Nan Huairen juga. Kaisar Abadi Jiaoheng. Mendengar ini, belum lagi si Gandang, tetapi bahkan Niu Fan heran dan harus mengambil napas dalam-dalam. Nan Huairen terkejut dan berkata, ini adalah Kaisar Abadi umat manusia yang pertama, Kaisar Abadi yang tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Kaisar Abadi Jiaoheng, ada terlalu banyak legenda tentangnya. Meskipun dia bukan yang pertama memikul kehendak surga, dia adalah Kaisar Abadi umat manusia. Dia tak terkalahkan sepanjang hidupnya, tidak masalah siapa lawannya. Iblis surgawi, Mings kuno, mereka semua dikalahkan olehnya. Kehidupan yang tak terkalahkan, tak tersentuh oleh semua. Seseorang harus tahu bahwa dengan kehendak surga, seorang Kaisar Abadi dapat dianggap tak terkalahkan setelah memerintah atas alam semesta. Tetapi sebelum menjadi Kaisar Abadi, tak satu pun dari mereka yang berani mengaku tak terkalahkan. Bahkan Immortal Emperor Minren telah kehilangan banyak kali ketika dia masih muda. Yang benar adalah bahwa Kaisar Abadi pada usia muda memiliki banyak lawan dan mereka semua kalah berkali-kali. Ini bukan masalah memalukan. Grand Dao itu berliku dan sulit, kemenangan dan kekalahan adalah norma. Namun Kaisar Abadi Jiaoheng tetap tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Ini adalah legenda yang luar biasa dan termasyhur. Kata-kata penjaga toko itu menakutkan sekelompok anak nakal. Mereka tidak tahu bahwa puasa Inten kuno memiliki asal kuno dan menakjubkan seperti ini. Kaisar Abadi berhutang budi kepada nenek moyang aku, jadi dia memberi kami 9 lembar kertas. Jika leluhur aku memiliki kebutuhan, selama mereka menulisnya di selembar kertas, mereka akan menjadi puas. Di era itu, selama nenek moyang aku memiliki satu makalah ini, tidak ada tempat yang tidak bisa mereka kunjungi dan tidak ada yang tidak bisa mereka miliki. Nenek moyang aku menggunakan total 6 lembar kertas, dan 3 tetap di sini di puasa Inten kuno untuk menjadi harta penentu kami. Mengacu pada kemuliaan leluhurnya, penjaga toko cukup bangga. Ini milik Kaisar. Ah, kelompok kuda oli terkejut. 3 kertas kuning biasa adalah harta karun milik Kaisar. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Ini disebut kepemilikan Kaisar, tetapi itu bahkan lebih baik daripada kepemilikan Kaisar. Li Qiye tersenyum dan berkata, penjaga toko juga sangat senang, dan dia berkata, Tuan selalu tahu barang-barangnya. Makalah ini memiliki makna khusus untuk puasa Inten kuno. Mereka bukan hanya milik Kaisar yang sederhana. Petik 2. Li Qiye hanya tertawa. Kelompok Nan Huairen tidak dapat melihat asal-usul dari 2 benda lainnya, bel kuning dan batu, tetapi penjaga toko tidak membicarakannya. Meskipun Nan Huairen penasaran, dia tidak bertanya. Setelah menghargai ketiga item, Li Qiye perlahan berjalan di sekitar toko. Ada banyak harta di toko ini, mulai dari life treasures hingga fate pills, dan senjata misterius hingga rumput dan pohon obat yang aneh. Banyak hal baru yang menyebabkan kelompok Nan Huairen menjadi terpesona. Penjaga toko buru-buru mengikuti Li Qiye di dalam. Dia tidak memperkenalkan apapun pada Li Qiye, dan dia hanya membiarkannya menikmati jalan-jalannya. Jika itu adalah pelanggan biasa, maka dia tidak akan secara pribadi menemani mereka. Jangankan kelompok Nan Huairen, bahkan Li Xuangyan dan Chen Baojiao terkejut dengan jumlah harta berharga di sini. Untuk dapat membuka toko seperti itu menandakan betapa kuatnya puasa niat kuno itu. Apakah ini naga? Ada banyak senjata True Treasure di atas kepala dan banyak yang masih terkunci di dalam peti. Masing-masing harta mengambang secara acak. Salah satunya adalah naga emas, berenang seperti ikan di air. Berenang santai di sekitar tanpa henti. Naga kecil ini sekitar 3 kaki panjangnya memiliki cahaya, keemasan yang tidak berbeda dari naga sejati. Setelah menyaksikan naga emas ini untuk waktu yang lama, Luo Fenghua tidak bisa tidak bertanya. Memang, itu adalah Roaming Dragon, harta karun misterius asing Dao. Jawab penjaga toko, harta karun misterius Dao asing bukan bagian dari harta umur panjang, harta benar,
atau harta kehidupan. Itu sangat istimewa. Kekuatannya juga hebat, dan tidak mudah dibuat. Itu pada dasarnya bahkan lebih berharga daripada Life Treasures dan True Treasures. Apakah naga jelajah dijual? Luo Fenghua benar-benar menyukai harta karun misterius asing Dao ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Penjaga toko menganggukkan kepalanya dan berkata, di toko aku, di luar 3 harta yang menentukan, segala sesuatu yang lain dijual. Roaming Dragon tidak diciptakan oleh pembudidaya. Itu adalah naga emas yang mati dan tenggelam ke laut. Otot-otot naganya dikombinasikan bersama-sama dengan logam primordial di bawah laut, dan itu dipersiapkan oleh esensi dari Samudra Agung sebelum akhirnya disempurnakan oleh langit dan bumi untuk berubah menjadi naga emas ini. Roaming Dragon berharga 7.850.000 Ancient Saint Refined Jades. Tapi karena aku suka kalian, kamu hanya perlu membayar 7.800.000 Ancient Saint Refined Jades. Petik 2. 7. 800,000 kuno Saint Refined Jades. Mendengar harga ini, Luo Fenghua menggigil. Belum lagi hanya dia, bahkan sekte kuno dupa pembersihan tidak akan memiliki banyak jades kuno Saint Refined. Mendengar harga ini, bukan hanya Luo Fenghua, tetapi bahkan kuda oli tidak lagi berani melihat harta karun ini. Mereka terlalu mewah. Kelompok Nan Huairen mengikuti Li Qiye di sekitar lingkaran penuh. Meskipun harta itu sangat menarik, mereka hanya melihat dan tidak berani meminta harga. Semua barang di sini adalah yang terbaik, barang-barang normal tidak akan dijual di tempat ini. Dan sementara Li Qiye berkeliling, dia tidak berbicara dan hanya memiliki seringai di wajahnya. Yang terbaik, dia hanya sesekali menganggukkan kepalanya. Akhirnya, dia berhenti untuk melihat peti kayu di atas lemari. Peti kayu ini tampaknya tidak berharga. Ada 4 item di dalamnya. Satu adalah pakaian usang yang compang camping. Yang lain adalah sebuah kotak panjang yang tertutup. 2 lainnya terbuat dari coran kuningan. 1 adalah palu kecil sementara yang lain gong. Benar-benar aneh. Saat dia menghentikan langkahnya, tatapan Li Xuangyan memadatkan dan dengan hati-hati menilai barang-barang di peti kayu ini. Dia mengerti bahwa Li Qiye menginginkan barang-barang di dalamnya. Setelah mengikutinya begitu lama, dia jelas tahu bahwa barang yang dinilai oleh Li Qiye sama sekali tidak sederhana. Berapa banyak barang di peti ini? Setelah dengan hati-hati mengamati barang-barang di dalam dan memastikan bahwa dia tidak salah, dia kemudian bertanya kepada penjaga toko. Bagus Pak, barang-barang ini bukan milik toko aku. Itu dari seorang teman lama yang ingin menjualnya di sini. Harganya 8 juta Royal Noble Refined Jades. Penjaga toko buru-buru menjawab. Semua harga dalam jutaan dan itu benar-benar takut pada anak nakal kecil. Semua hal itu sangat mahal. Nan Huairen adalah antek kerajaan Li Qiye, dan dia berspesialisasi dalam memahami ekspresi Li Qiye. Dia tahu bahwa Li Qiye menginginkan barang-barang di peti ini, jadi pada saat ini, dia bertindak seperti kucing yang ekornya diinjak, dan dia berbicara, penjaga toko, harga ini terlalu mahal. 8 juta Royal Noble Refined Jades. Aku bahkan dapat membeli harta sejati bijaksana Royal Noble yang terbaik. Petik 2. Kali ini, penjaga toko itu mudah diajak bicara. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak melihat nilai barang di peti ini, tapi ini adalah harga yang diberikan oleh teman lama aku. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Penjaga toko, kamu harus meminta teman lamamu untuk melihat apakah dia bisa memberi kita keringanan hukuman. Kakak tertua aku jarang suka barang apapun. Nan Huairen tentu saja akan menawar Li Qiye tanpa dia harus mengatakan apa-apa. Adalah tugasnya untuk mendapatkan manfaat terbaik untuk Li Qiye. Ini, si penjaga toko merenung sejenak. Ini hanya 8 juta Royal Noble Refined Jades. Penjaga toko, aku menginginkan item ini. Pada saat ini, sebuah suara arogan muncul. Seseorang melangkah masuk ke dalam toko dengan tawa yang hangat. Kelompok Nan Huairen memandang orang yang baru saja tiba. Orang ini adalah murid tertua dari Gerbang 9 Saint Iblis, Leng Chengfeng. Di Evil Invested Ridge, Leng Chengfeng mengikuti Pangeran Surgawi King Xuan ke dalam, tetapi dia beruntung dan pergi untuk meminta senjata kaisar dari 9 gerbang iblis-iblis. Meskipun dia tidak mendapatkan senjata kaisar, dia bisa menghindari bencana. Meskipun dia masuk dengan senyum di wajahnya, tetapi dari sudut pandang kelompok Nan Huairen, itu palsu karena bisa didapat. Leng Chengfeng tersenyum cerah dan menyapa Li Xuangyan, dan dia berkata, adik perempuan, aku mendengar guru sekte mengatakan bahwa kamu tiba di Ancient Sky City. Aku tidak berpikir aku akan segera bertemu kamu. Li Xuangyan dengan lembut menganggukkan kepalanya pada Leng Chengfeng dan tidak mengatakan apa-apa. Sikapnya menyebabkan Leng Chengfeng tersinggung, jadi dia dengan dingin menatap Li Qiye dan mencibir, sekte kuno dupa pembersihan benar-benar telah jatuh. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 8 juta Refined Jades. Membawa sedikit uang namun kamu masih berani mengunjungi toko nomor 1 Ancient Sky City, Ancient Intent Fasting. Petik 2.
Li Xuangyan ingin membalas, tetapi Li Qiye melambaikan tangannya dan dengan ceria tersenyum pada Leng Chengfeng saat dia berbicara. Jadi, kamu benar-benar ingin membelinya. Ini hanya 8 juta refined jades, hanya sejumlah kecil. Leng Chengfeng tidak senang dengan sikap Li Xuangyan terhadap Li Qiye. Pada kenyataannya, Leng Chengfeng selalu menyukai Li Xuangyan, tetapi sebagai murid tertua dari Gerbang 9 Saint Iblis, dia adalah kompetitornya. Selain itu, Leng Chengfeng selalu menganggap dirinya tinggi dan percaya bahwa dia cocok untuk Li Xuangyan. Jadi biasanya, dia selalu dilindungi undang-undang. Dengan Li Xuangyan sekarang bepergian dengan Li Qiye, hatinya terasa tidak enak. Penjaga toko, aku ingin barang ini, bungkuslah. Leng Chengfeng menatap Li Qiye dengan satu mata dan dengan dingin melanjutkan. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 8 juta. Kamu benar-benar miskin seperti kotoran. Bagaimana kamu bisa memberikan mahar untuk menikahi adik perempuan aku di masa depan? Petik 2. Li Xuangyan ingin membuka mulutnya untuk menghentikan agresivitas Leng Chengfeng, tetapi pada akhirnya, dia hanya menghela nafas. Sebagai murid dari sekte yang sama, dia tidak ingin mereka saling membenci, tetapi dia mengerti Li Qiye, ini adalah Leng Chengfeng yang mencari bantahan. Penjaga toko kemudian menatap Li Qiye. Jika Li Qiye mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya, barulah dia akan menjual barang itu. Penjaga toko, tidak peduli siapa yang pertama kali ke sini, aku akan menambah 2 juta lagi. Singkatnya, aku ingin peti ini, hari ini. Melihat penjaga toko memandang Li Qiye, Leng Chengfeng, dengan kehadiran yang kuat, berkata ke arah penjaga toko. Sikap Leng Chengfeng menyebabkan Li Xuangyan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu banyak, dan kelompok Nan Huairen saling melotot, tetapi mereka tidak punya solusi. 10 juta Royal Noble Refined Jades adalah nomor tinggi di langit bagi mereka. Kamu pikir kamu begitu hebat dengan uang kamu? Nan Huairen kesal karena Leng Chengfeng menyebabkan mereka kehilangan muka. Ini bahkan lebih sulit untuk ditelan daripada seekor lalat dengan kemarahan di perut mereka. Brad, kamu mengatakannya dengan benar. Jika kamu sangat mampu, maka belilah. Selama aku tidak mampu membelinya, aku akan meneruskannya. Leng Chengfeng lancang melirik Nan Huairen, lalu kembali ke Li Qiye sambil dengan dingin mencibir, namun, aku takut bahkan jika kamu menjual seluruh pembersihan dupa sekte kuno, kamu tidak akan dapat memiliki banyak uang. Petik 2. Kata-kata Leng Chengfeng menyebabkan kelompok kuda oli saling melirik satu sama lain. Hanya si Gandang dan Niu Fen, kedua rubah tua itu, yang masih tenang. 10 juta Royal Noble Refined Jades, kita mampu melakukan ini. Karakter terbakar Chen Baojiao tidak mampu menahan kemarahan ini. Dia memandang Li Qiye dan berkata, Yang Noble, kita bisa membelinya. Meskipun Chen Baojiao telah meninggalkan klan Chen, dia masih memiliki beberapa tabungan. Ditambah lagi, orang tuanya mencintai putri mereka yang berharga sehingga sebelum mereka pergi, mereka diam-diam memberinya banyak kekayaan. Hanya dengan adik perempuannya di satu tempat dengan Li Qiye sudah cukup untuk mengganggunya, tetapi sekarang ada juga Chen Baojiao yang memiliki penampilan yang tiada taranya. Ini pada gilirannya membuat Leng Chengfeng cemburu. Sekte kuno dupa pembersihan hanya bisa mengandalkan wanita untuk makan. Kata Leng Chengfeng dengan jijik. Saudara, Li Xuangyan melihat bahwa Leng Chengfeng terlalu agresif dan ingin berbicara, tetapi dia dihentikan oleh Li Qiye. Li Qiye menatap Leng Chengfeng dan berkata, kamu benar-benar ingin membeli peti ini. Aku pasti akan membelinya. Leng Chengfeng dengan sinis mengejek dan berkata, bahkan jika aku tidak membelinya, bisakah kamu membayar 10 juta Royal Noble Refined Jades hanya dengan kamu? Kamu. Li Qiye tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, hanya kamu sendiri yang masih ingin berkompetisi untuk item denganku. Penjaga toko, aku menginginkannya. Petik 2. Penjaga toko, 12 juta. Leng Chengfeng memandang Li Qiye dan dengan dingin mencibir. Nobel muda ini baru-baru ini menghasilkan banyak uang. Aku tidak punya banyak barang, tapi aku punya banyak refined jades. Petik 2. Penjaga toko juga menatap Li Qiye. Karena Leng Chengfeng memberikan harga tinggi, jika Li Qiye hanya bisa membayar 8 juta, dia akan menjualnya kepada Leng Chengfeng. Lonceng kuning keturunan aku, satu seruan akan mengguncang langit. Li Qiye perlahan berkata, lalu menatap penjaga toko sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, penjaga toko kehilangan warna dan menatap Li Qiye saat mata besarnya menjadi sangat takjub dalam waktu singkat. Untuk sementara, penjaga toko tertegun dan lupa untuk menjawab Li Qiye. Dia akhirnya bangun, dan mendapatkan kembali akalnya. Emperor's Domination Chapter 157. Chapter 157. Bab 157. 9 bahasa orang dahulu. 1. Penjaga toko kembali ke akal sehatnya dan segera memandang Li Qiye. Lalu dia berkata, jika Yang Noble menginginkannya, maka peti ini akan diberikan kepada Yang Noble. Penjaga toko,
Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskannya, aku akan menggunakan Enadesenet Being Refined Jades untuk membeli item ini. Melihat perubahan mendadak dalam sikap penjaga toko, ekspresi Leng Chengfeng tenggelam, dan dia berbicara dengan dingin. Penjaga toko menggelengkan kepalanya dan berkata, pelanggan yang terhormat, ini memalukan, tapi kami tidak lagi menjual peti ini. Toko kecilku akan memberimu item, sebagai gantinya, untuk menunjukkan niat baik. Petik 2. Kamu, ekspresi Leng Chengfeng segera berubah. Dia kehilangan kata-kata setelah mendengar jawaban penjaga toko. Penjaga toko kemudian melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. Pelanggan yang terhormat, saat ini, toko kecil kami sudah tutup. Silakan pergi. Tolong maafkan kami untuk hosting yang buruk. Petik 2. Kamu. Leng Chengfeng benar-benar marah dan melotot. Tetapi penjaga toko itu sangat tenang dan sepertinya tidak merasakan amarah Leng Chengfeng. Akhirnya, Leng Chengfeng menarik napas dalam-dalam dan menyikat pakaiannya lalu pergi. Meskipun Leng Chengfeng agresif, dia mengerti kebenaran dasar bahwa ada naga bercampur dengan ular di Ancient Sky City. Untuk menjadi pedagang di puasa Inten kuno, status mereka mungkin menakutkan. Kalau tidak, pasti sudah lama dirampok. Apa yang sangat baik tentang memiliki uang? Ketika Leng Chengfeng pergi, Nan Huairen berseru, dibandingkan dengan kakak terbesar kita, uangmu bahkan tidak bernilai kentut. Leng Chengfeng bergetar karena kata-kata Nan Huairen. Wajahnya menjadi pucat dan jelek, namun akhirnya dia masih pergi. Kamu bocah, kata-kata beracun seperti itu. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Memarahinya lebih seperti pujian. Heh, kakak tertua, aku tidak terbiasa dengan sikap barunya yang kaya. Tidak ada gunanya memiliki uang kotor. Nan Huairen tersenyum dan berkata. Pada saat ini, penjaga toko dengan cepat mengemasi barang itu sendiri dan memberikannya kepada Li Qiye. Dan dia berkata, orang rendahan ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat mat. Tai, dan aku tidak tahu seberapa hebat pengetahuanmu. Tolong senang dan terima hadiah kecil ini. Petik 2. Penjaga toko yang begitu sopan, bersama dengan nada hormatnya, mengejutkan tidak hanya kelompok Nan Huairen, tetapi juga kelompok Li Xuangyan. Satu frase Li Qiye benar-benar mengubah sikap penjaga toko, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Penjaga toko, masing-masing frase kakak tertua aku bernilai puluhan juta. Kelompok kuda Oli tidak banyak bicara, tetapi Nan Huairen, sebagai anjing pemburu, menjilat lidahnya dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, hei, penjaga toko, aku juga akan mengatakan, lonceng kuning keturunan aku. Satu seruan akan mengguncang langit. Akankah penjaga toko memberi aku barang juga? Petik 2. Li Qiye menamparkan lehernya dan tersenyum memarahi. Bocah kecil, apa yang kamu ketahui tentang bel kuning keturunan aku? Satu seruan akan mengguncang langit. Ini adalah rahasia dari orang-orang dahulu kuno. Petik 2. Heh, kakak tertua tahu. Aku tidak tahu, kata Nan Huairen dengan ceria. Tapi dia segera tutup mulut setelah Li Qiye memelototinya. Dia tentu tahu apa yang bisa dikatakan dan apa yang tidak bisa. Apakah Tuan akan masuk ke dalam aula? Yang rendahan ini ingin belajar dari guru. Penjaga toko dengan penuh hormat bertanya. Tidak apa-apa. Li Qiye mengangguk dan membawa kelompok Li Xuangyan ke aula bagian dalam puasa Inten kuno. Penjaga toko menyuruh para pekerja untuk menutup toko. Tidak akan ada lagi bisnis hari ini. Setelah duduk di aula bagian dalam, penjaga toko itu sangat ramah dan dengan cepat memberi permata harta kepada kelompok Li Xuangyan. Dan dia berkata, ini adalah segel batu giok peringkat tertinggi dari puasa Inten kuno. Jika kalian semua melakukan bisnis di sini, semuanya hanya 70%. Petik 2. Antusiasme penjaga toko mengejutkan semua orang. Orang harus tahu bahwa puasa Inten kuno adalah toko kelas atas, semuanya bernilai jutaan batu giok halus. 70% dari harga sangat menakutkan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa kata-kata Li Qiye bernilai 10.000 emas. Benar-benar mulut yang terbuat dari emas dan kata-kata yang terbuat dari batu giok. Toko kecil aku memiliki beberapa masalah yang membingungkan dan memerlukan saran dari guru. Penjaga toko duduk dan menggosok kedua tangannya sambil berbicara dengan serius kepada Li Qiye. Jika penjaga toko menginginkan 9 bahasa masyarakat dini, maka silakan saja dan katakan saja. Menurut pendapat aku, penjaga toko adalah seseorang yang bisa bertanggung jawab. Li Qiye tersenyum dan berkata, penjaga toko itu bingung. 9 bahasa People Early, kata-kata ini terlalu mengejutkan baginya. Orang lain tidak tahu, tetapi klannya tahu betapa berharganya hal-hal ini. Tuan yang bijaksana, penjaga toko dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu gelar guru. Aku, Li Qiye tersenyum dan menjawab, murid sekte kuno dupa pembersihan, Li Qiye. Apakah penjaga toko adalah administrator utama dari cabang pertama Gu Clan atau tidak? Petik 2. Aku tidak berani. Penjaga toko dipindahkan, dan dia dengan cepat menjawab,
Yang rendahan ini dibantu oleh sesama anggota klan dan nyaris tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan klan. Ini membuat aku sedikit terkejut. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Master klan Bu Klan yang secara pribadi menghadiri toko, benar-benar bukan hal yang mudah. Adapun kelompok Nan Huairen, mereka saling melirik. Li Qiye berbicara dengan penjaga toko itu membingungkan mereka. Bagaimana dengan klan Gu? Bagaimana dengan Grand Administrator? Mereka pada dasarnya tidak bisa mengerti hukum Gu Klan. Aku sangat sadar. Li Qiye melanjutkan dengan nyaman. Aku juga tahu Yellow Bell milik Gu Klan. Klan Master, Gu Klan adalah toko kuno, dan aku juga mengetahui reputasi dan bisnis Gu Klan. Petik 2. 9 bahasa dari orang-orang Bini. Tuan, tolong sebutkan harganya. Penjaga toko Gu benar-benar seorang pengusaha. Dia tidak membuang waktu jadi dia langsung bertanya. Aku tidak ingin terlalu banyak. Bagaimana dengan ini? Li Qiye tersenyum dan berkata, hanya 3 lembar kertas kamu. Apa pendapat penjaga toko tentang hal ini? Ini, penjaga toko mengubah ekspresinya. Yang benar adalah bahwa bukan hanya penjaga toko, tetapi kelompok Nan Huairen juga khawatir. Orang harus tahu bahwa 3 lembar kertas kuno itu adalah milik kaisar. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, penjaga toko, kepada klan Gu, aku telah memberikan harga yang adil. Kalau tidak, aku sudah mengambil 3 kertas dan batu itu. Penjaga toko harus tahu pentingnya hal yang dibutuhkan Gu Klan kamu. Petik 2. Aku tidak berani menyembunyikannya dari guru. Penjaga toko merenung sejenak, lalu dia akhirnya berkata, kami membutuhkan jaminan. Karena masalah ini terlalu penting, hanya kata-kata saja yang tidak cukup. Petik 2. Li Qiye menatap penjaga toko, lalu dia tertawa dan berkata, benar, klan Gu kamu telah berkecimpung dalam bisnis ini selama puluhan juta tahun, dan reputasi kamu berlapis emas. Aku masih bisa mempercayai kehormatan Gu Klan. Keluarkan sikat dan kertas, aku akan menulis kalimat untuk kamu semua, maka kamu dapat kembali dan berdiskusi. Aku memiliki cukup banyak kepercayaan pada klan Gu kamu. Petik 2. Terima kasih aku kepada guru karena mempercayai klan Gu. Penjaga toko memberi hormat dan pergi, lalu dia membawa kuas dan kertas ke Li Qiye. Li Qiye memegang kuas dan berpikir sejenak sebelum menari dengan kuasnya dalam sekali jalan. Dia kemudian memberikannya kepada penjaga toko dan berkata, pergilah. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama, kesabaran aku terbatas. Penjaga toko memerintahkan para pekerja untuk mengurus kelompok Li Qiye, lalu dia dengan cepat pergi tanpa meninggalkan kelalaian. Setelah Gu penjaga toko pergi, kelompok Li Xuangyan penuh dengan pertanyaan dan memandang Li Qiye. Bahkan sekarang, Nan Huairen tidak berani bertanya, apa 9 bahasa masyarakat Dini? Akhirnya, Chen Baojiao yang membuka mulutnya. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Li Qiye menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan sesuatu yang harus kalian ketahui. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan era kuno. Petik 2. Mendengar jawaban Li Qiye, Chen Baojiao menghentikan pertanyaannya. Jika Li Qiye ingin mengatakannya, maka dia tidak perlu bertanya seperti yang akan dikatakannya. Bel kuning adalah kuncinya, tanya Tu Buyu yang biasanya pendiam. Dia biasanya sangat pendiam dan penuh perhatian, dan dia jauh lebih dapat dipercaya daripada Nan Huairen. Mata yang bagus. Li Qiye memuji Tu Buyu. Ketiga makalah itu adalah harta karun milik kaisar. Apakah bel kuning merupakan harta sejati kaisar yang abadi? Atau itu sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada harta sejati kaisar abadi? Nan Huairen berkata, hal yang sedemikian penting ditampilkan di luar. Apakah mereka tidak takut dirampok? Petik 2. Seperti yang dikatakan penjaga toko, ketiga kertas kuning itu adalah milik kaisar. Untuk menggunakan ketiga makalah itu untuk bertukar dengan 9 bahasa orang-orang Dini, dan bahwa 9 bahasa itu ada hubungannya dengan Yellow Bell, ini berarti bahwa item ini bahkan lebih berharga daripada possessions milik kaisar. Itu bahkan bisa lebih penting daripada harta karun immortal kaisar atau harta sejati. Rob, Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Bel kuning ditempatkan di sana, tidak banyak orang yang mampu menerimanya. Selain itu, tidak terlalu banyak orang berani merampok dari klan Gu. Petik 2. Apa asal mula klan Gu? Ku Daoli tidak bisa tidak bertanya. Untuk dapat membuka toko seperti itu dengan begitu banyak harta, pastilah harus memiliki asal yang menakutkan. Keberadaan yang sangat kuno, dan klan nantian kuno apapun, dibandingkan dengan mereka terlalu berjauhan. Li Qiye tersenyum berkata, tidak terwujud bukan berarti mereka tidak kuat. Di 9 dunia, ada beberapa keberadaan di luar imajinasi kamu. Di dunia ini, keberadaan terkuat bukanlah garis keturunan kaisar abadi. Petik 2. Ada eksistensi yang lebih kuat daripada garis keturunan kaisar immortal. Luo Fenghua bertanya secara emosional. Sebagai seorang murid muda, di matanya,
garis keturunan Kaisar Immortal adalah yang tertinggi dan bahkan dapat dianggap sebagai raksasa-raksasa. Lebih kuat dari garis keturunan Kaisar Immortal, dan bahkan lebih kuat dari kerajaan kuno Azure Misterius, mereka memang ada, dan ada yang lebih kuat dari sekolah sungai abadi juga. Namun, pada titik ini, mata Li Qiye menyipit, dan dia tidak mengatakan apapun. Sekolah sungai abadi sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa kerajaan kuno Azure Misterius memiliki 2 generasi kaisar abadi. Su Pei yang pendiam bertanya dengan lembut. Sekolah sungai eternal bahkan lebih menakutkan daripada kerajaan kuno Azure yang misterius. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa, juga Li Xuangyan. Tetapi tubuh Yu yang tenang menghela nafas dan berkata, sekolah sungai abadi adalah satu sekte, 3 kaisar. Terletak di kota 100 Timur. Itu bisa dianggap raksasa luar biasa, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Petik 2. 1. Sekte, 3 kaisar. Zhang Yu yang jujur terkejut dan mulai tergagap. Pada kenyataannya, semua orang juga tercengang. 1 sekte, 3 kaisar. Karena mereka tidak pernah meninggalkan Grand Middle Territory sebelumnya, kelompok Luo Fenghua harus mengambil napas dalam-dalam. Emperor's Domination Chapter 158. Chapter 158. Bab 158. 9 Bahasa Orang Dahulu, 2. Kerajaan kuno misterius Azure dengan 2 generasi kaisar abadi sudah menjadi raksasa di mata mereka. 1 sekte, 3 kaisar, sekolah sungai abadi. Keberadaan seperti apa yang menakutkan ini? 9 kata itu luas. Ada banyak hal yang jauh melebihi imajinasi kamu. Li Qiye tersenyum dan berkata, meskipun dunia kaisar fana kita melahirkan banyak kaisar abadi yang tidak mungkin lebih lemah daripada dunia lain, tetapi ada masih banyak keberadaan tabu yang tidak bisa diprovokasi. Jika, suatu hari, kamu semua dapat meninggalkan dunia kaisar fana untuk pergi ke tempat lain, kamu akan melihat mereka pada akhirnya. Petik 2. Kelompok kuda oli saling memandang setelah mendengar kata-kata ini. Sebelum ini, sulit bagi mereka untuk bahkan ingin meninggalkan Grand Middle Territory. Itu sangat besar dan jutaan mil lebarnya. Dari Grand Middle Territory ke Eastern Hundred Kota atau Laut Utara yang luas, ini bukan perkara mudah. Untuk membuka Gateway Dao diperlukan jade yang tak terhitung jumlahnya yang disempurnakan. Legenda mengatakan bahwa setelah Raja Naga Hitam berperang melawan Kaisar Abadi Takong dan mencabik-cabik kehendak surga, batas Dao telah runtuh dan tembok dunia disegel. 9 dunia tidak lagi terhubung lagi. Kuda Oli berkata dengan lembut saat ini. 9 dunia tidak terhubung selama sekitar 30.000 tahun sekarang. Niu Fen menghela nafas panjang dan berkata, pertarungan tahun itu antara Raja Naga Hitam dan Kaisar Abadi Takong terlalu sombong, bahkan kehendak surga hancur. Aku menyesal tidak dilahirkan tahun itu untuk menyaksikan pertempuran besar antara Raja Naga Hitam dan Kaisar Abadi Takong. Petik 2. Apakah Raja Naga Hitam itu luar biasa? Sebagai murid perempuan, mata Su Pei melebar dan dengan takut-takut bertanya, apakah orang-orang mengatakan bahwa Kaisar Immortal tidak terkalahkan? Raja Naga Hitam benar-benar bisa bertarung melawan Kaisar Abadi Takong. Petik 2. Ketika sampai pada Raja Naga Hitam, bahkan generasi sebelumnya orang-orang seperti Niu Fen juga terkejut, dan para lelaki tua itu saling menatap. Raja Naga Hitam, orang bisa mengatakan bahwa ini adalah keberadaan tabu. Pada akhirnya, Niu Fen membuka mulutnya dan berkata, legenda yang paling banyak diketahui adalah bahwa dia adalah satu-satunya yang hidup selama 3 generasi tanpa harus menghentikan kekuatan darahnya. 3 generasi menutupi langit. Rumor mengatakan bahwa bahkan 2 kaisar immortal sebelum Kaisar Immortal Takong harus menghormati Raja Naga Hitam dengan 7 bagian. Bahkan ada desas-desus daripada ketika Raja Naga Hitam memulai perjalanan. Bahkan Kaisar Immortal tidak ingin bertemu dengannya dan harus memberi jalan di hadapan kekuatan superior. Petik 2. Ini, sangat kuat. Mungkinkah dia sama dengan Kaisar Abadi? Mendengar kata-kata Niu Fen, generasi yang lebih muda dan kuda oli tersentuh. Karena Raja Naga Hitam sudah begitu kuat, mengapa dia tidak memikul kehendak surga untuk menguasai alam semesta dan menjadi Kaisar Abadi? Luo Fenghua bertanya dengan rasa ingin tahu. Niu Fen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir tidak ada yang tahu alasannya. Ini selalu menjadi misteri. Bahkan para murid Raja Naga Hitam tidak yakin tentang alasannya. Petik 2. Pertempuran antara Raja Naga Hitam dan Immortal Takong. Siapa yang menang? Nan Huairen bertanya dengan penuh semangat. 1 menakuti surga selama 3 generasi. 1 adalah Kaisar Abadi yang tak terkalahkan. Keduanya bertempur dan merobek surga Will. Seberapa mengerikankah pertempuran ini? Aku tidak tahu. Niu Fen tersenyum kecut dan menambahkan, bahkan sekarang, tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran ini. Raja Naga Hitam menghilang sementara Kaisar Abadi Takong tidak pernah muncul lagi dan aura kaisarnya memudar. Kehendak surga juga hilang. Petik 2.
Kelompok Luo Fenghua kagum setelah mendengarkan ini. Untuk bisa bertarung melawan Kaisar Abadi, ini adalah sosok yang luar biasa. Menghancurkan kehendak surga, menyebabkan 9 dunia tidak lagi terhubung dan menyiksa para pembudidaya dunia selama 30.000 tahun selama era Dao sulit. Seberapa menakutkan pertempuran ini. Ketika kelompok Luo Fenghua berbicara tentang Raja Naga Hitam, Li Qiye tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di sana dengan linglung dan tersesat dalam keheningan. Sebagai pelayan pedangnya, Li Xuangyan memperhatikan perbedaannya. Ketika semua orang berhenti berbicara, dia dengan lembut bertanya, "Ada apa?" Li Qiye mendapatkan kembali semangatnya dan tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada. Legenda yang fantastis, menyebabkan orang lain merindukannya." Setelah mengatakan itu, hatinya tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghela nafas. Dia secara alami tahu alasan mengapa Little Blacky mengambil tindakan. Seperti konfrontasi tiada taraf, sungguh memalukan untuk tidak dilahirkan di era itu untuk menyaksikan pertarungan surgawi dengan mata aku sendiri, kata Kuda Oli emosional. Kelompok Luo Fenghua juga terdiam untuk waktu yang lama. Jumlah waktu yang tidak diketahui kemudian, Gu penjaga toko kembali. Dia membungkuk ke arah Li Qiye dan secara resmi berkata, "Maha Guru, setelah diperiksa oleh para tetua klan, ini pasti kata-kata asli. Para tetua Gu klan telah menyetujui kondisi guru. Guru, beri kami 9 bahasa masyarakat dini dan kami akan menukarnya dengan 3 makalah." Petik 2. Bisnis Gu klan sangat mudah. Li Qiye mengangguk menyetujui dan menambahkan, "Aku akan memberimu 9 bahasa orang-orang dini sekarang. Jika ada beberapa bagian yang tidak jelas, maka kamu bisa datang menemuiku di Sekte Dupa Kuno Pembersihan kapan saja." Petik 2. Selesai berbicara, Li Qiye mulai menulis dengan kuasnya. Kelompok Li Xuangyan tahu bahwa ini penting dan berdiri di samping. Mereka tidak berani mengamati di sebelahnya. Setelah menulis 9 bahasa orang dahulu, ia segera menyegelnya dan memberikannya kepada penjaga toko Gu. Penjaga toko Gu, pada titik ini, sudah menyiapkan 3 kertas untuk Li Qiye. Mereka disimpan dengan hati-hati di kotak harta karun, dan dia dengan hormat menyerahkannya kepada Li Qiye. "Aku berharap akan ada lebih banyak peluang di masa depan untuk bekerja dengan guru." Setelah dengan sungguh-sungguh mengesampingkan 9 bahasa rakyat dini, kata penjaga toko Gu. Li Qiye dengan santai berbicara sambil tersenyum. "Ya, akan ada banyak waktu di masa depan di mana aku akan berurusan dengan klan Gu kamu." Dengan itu, Li Qiye tidak berlama-lama dan pergi bersama dengan kelompok Li Xuangyan. Pada saat pergi, Luo Fenghua terus memandangi Roaming Dragon yang mengambang di atas kepalanya. Dia benar-benar menyukai harta karun misterius asing Dao ini. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. Pada saat ini, penjaga toko Gu meraih dengan satu tangan dan menangkap Roaming Dragon. Dia menyerahkannya kepada Luo Fenghua yang enggan pergi dan berkata, "Jika teman kecil menyukainya, maka aku akan memberikannya kepadamu." Luo Fenghua tidak bisa mempercayai telinganya dan terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya saat dia melihat Roaming Dragon di depannya. Cepat dan berterima kasih kepada penjaga toko Gu untuk kedermawanannya. Li Qiye mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Luo Fenghua mendapatkan kembali semangatnya dan dengan hati-hati menyingkirkan Roaming Dragon. Kemudian, dia dengan gembira mengucapkan terima kasih kepada penjaga toko dan membungkuk kepada Li Qiye dan berkata, "Terima kasih, kakak tertua." Luo Fenghua adalah murid muda dan berbakat, dan dia juga orang yang pintar. Dia tahu bahwa penjaga toko Gu memberikan barang berharga kepadanya adalah untuk menunjukkan perasaannya terhadap kakak tertua. Kalau tidak, dengan statusnya, penjaga toko tidak akan peduli dengan seorang kultivator kecil seperti dirinya. Melihat adegan ini, Nan Huairen mulai ngiler dan tidak bisa membantu tetapi menjadi berkulit tebal ketika dia tersenyum bertanya, "Gu senior, kamu tidak bisa memihak seperti ini ya?" Nan Huairen belum menyelesaikan kata-katanya sebelum Li Qiye menamparkan lehernya lagi dan tersenyum memarahi, "Bocah kecil, jangan serakah. Hari ini, penjaga toko Gu sudah banyak berdarah. Jika kamu begitu berkulit tebal seperti ini, aku tidak akan membawamu lain kali." Petik 2. Nan Huairen tersenyum masam beberapa kali dan tidak berani membuka mulut lagi. Dia tahu lebih baik daripada siapapun untuk tidak mempertanyakan Li Qiye. "Kita harus pergi ke halaman. Guru telah memberitahu para murid." Setelah meninggalkan puasa Inten kuno, Li Xuangyan memperhatikan bahwa semuanya sudah terlambat, jadi dia memberitahu Li Qiye. "Benar, pertama kita perlu tempat tinggal." Li Qiye mengangguk dan membawa mereka ke halaman Nine Saint Demon Gate. Meskipun gerbang 9 iblis-iblis tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan Kaisar Immortal, itu didirikan selama era Kaisar Abadi Minren dan telah berdiri kuat sampai sekarang. Fondasinya dalam dan kaya akan harta. Di tempat yang mahal seperti Ancient Sky City, Nine Saint Demon Gate masih memiliki beberapa urusan.
Properti dari Nine Saint Demon Gate di Ancient Sky City adalah sebuah halaman kecil. Di luar, itu sangat kecil, tetapi setelah masuk, orang akan menemukan gua surgawi yang berbeda. Dengan taman-taman di sekitarnya, orang bisa melihat paviliun yang biasa seperti pohon-pohon di hutan. Itu bisa digambarkan sebagai sangat indah. Tanpa ragu, halaman kecil ini telah disempurnakan menjadi gua surgawi yang mampu menampung ribuan orang. Sebelumnya, Raja Iblis telah memerintahkan mereka sehingga setelah kelompok Likie masuk, murid-murid 9 Saint Iblis Gerbang segera mengatur tempat tinggal sehari-hari untuk mereka. Melihat gua surgawi yang begitu indah di dalam kota langit kuno membuat iri Nan Huairen. Pada saat ini, mereka memahami celah antara Gerbang 9 Saint Iblis dan Sekte Dupa Kuno Pembersihan. Tempat ini sangat berharga. Mata Nan Huairen hampir jatuh ke lantai. Bocah ini, setelah mengikuti Likie, menjadi lebih serakah. Legenda mengatakan bahwa Dupa Kuno Sekte Pembersih kami juga memiliki properti besar di dalam kota langit kuno. Tu Buyu yang tenang menambahkan setelah menghela nafas, sayangnya, setelah penurunan kami tidak mampu membelinya dan harus menjualnya pada akhirnya. Kata-kata Tu Buyu menyebabkan sekelompok anak nakal menjadi sedih. Penurunan mereka adalah fakta yang tak terbantahkan. Meskipun kita tidak memiliki properti sekarang, suatu hari, kita akan membeli kembali properti Cleansing Incense Ancient Sect. Nan Huairen termotivasi. Seseorang yang hidup seperti Luo Fenghua juga mengangguk dengan tajam dan berkata, itu benar, suatu hari kita akan bangkit. Meskipun Kuda Oli tidak mengatakan apa-apa, dia juga mengepalkan tinjunya dengan erat. Melihat kesatuan bocah kecil, Likie tersenyum dalam diam. Setelah semua orang menetap, sebagai pelayan, Li Xuangyan dan Chen Baojiao harus tinggal di sebelah sisi Likie. Memasuki kamarnya, Likie mengeluarkan kotak harta karun dan mengeluarkan 3 kertas. Dia dengan cermat menatap mereka. Akhirnya, dia berkata dengan perasaan, Immortal Lurid, reputasi yang sepenuhnya dibenarkan, hanya yang beruntung yang bisa mendapatkannya. Bukankah ini surat-surat kaisar? Setelah mendengar kata-kata Likie, Chen Baojiao yang tidak setenang seperti yang diminta Li Xuangyan. Surat-surat kaisar. Likie memandangnya dan tertawa. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Ini tentu saja bukan surat-surat kaisar. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa ditukar dengan 9 bahasa rakyat dini? Nama Guklan berlapis emas dengan kepercayaan tiada taraf. Kali ini, tidak bisa dianggap aku mengambil keuntungan dari mereka. Jika aku ingin membuat skema melawan mereka, maka aku khawatir mereka juga akan menyerahkan batu itu untuk dapat berdagang untuk 9 bahasa rakyat dini. Petik 2. Maksudmu, ketiga lembar kertas kuning ini bahkan lebih berharga daripada milik kaisar. Puasa Inten kuno tidak tahu nilai dari makalah ini. Li Xuangyan terkejut. Emperor's Domination Chapter 159. Chapter 159. Bab 159. Tanah Pemakaman Mayat Surgawi Kuno 1. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa menggunakan 9 bahasa orang-orang dini untuk memperdagangkannya? Hanya kepemilikan kaisar saja tidak cukup untuk ditukar dengan 9 bahasa rakyat dini, kata Likie sambil tersenyum. Chen Baojiao menambahkan, tapi, penjaga toko Gu menggunakan barang yang diberikan kepada mereka oleh Kaisar Abadi Jiaoheng untuk memperdagangkannya. Mungkinkah ini palsu? Likie menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, masalah ini tidak salah. Ini benar-benar item yang dianugerahkan oleh Kaisar Abadi Jiaoheng, tetapi itu bukan milik Kaisar. Sebaliknya, itu adalah Immortal Lurid. Petik 2. Apa itu penulis abadi? Li Xuangyan terus bertanya. 3 kertas kuning di depan pandangannya. Dia tidak bisa melihat bagaimana mereka lebih berharga daripada harta karun Kaisar. Likie memegang 3 lembar kertas di tangannya dan dengan lembut mencoba mencari tahu. Kemudian dia akhirnya berkata, saat Immortal Lurid terbentuk, baik dewa dan iblis harus mundur. Penulis abadi datang dari surga yang tinggi. Petik 2. Mendengar ini, Li Xuangyan dan Chen Baojiao saling melirik. Tidak heran mengapa 3 lembar kertas ini bahkan lebih berharga daripada harta karun Kaisar. Immortal Lurid, nama ini terdengar sangat agung. Kenyataannya adalah bahwa keturunan klan Bu salah paham maksud nenek moyang mereka. Likie tersenyum dan melanjutkan, Kaisar Abadi Jiaoheng benar-benar berutang pada klan Bu. Jadi dia melimpahkan 9 tulisan abadi kepada mereka. Selama era itu, leluhur klan Gu telah menggunakan 6 dari mereka. Orang bisa mengatakan bahwa saat Immortal Lurid terbentuk, tidak ada yang mustahil. Generasi masa depan mereka memandang makalah ini sebagai benda yang membanggakan. Mereka berpikir bahwa karena Kaisar Abadi Jiaoheng memberikannya kepada mereka, bahwa Jiaoheng akan dapat memenuhi semua keinginan mereka selama zamannya. Sayangnya, nenek moyang Gu klan meninggal terlalu dini dan tidak membuat masalah Immortal Lurid jelas. Kalau tidak, 3 lembar kertas terakhir ini sudah akan digunakan. Petik 2. Ketika dia adalah Dark Crow,
Dia telah melihat Immortal Reach 1 kali selama era kuno. Sayangnya, dia terburu-buru saat itu dan Kaisar Abadi Jiaohan mengambil mereka sebagai gantinya. Karena itu, ia tidak mendapatkan 9 lembar itu. Dengan senang hati tersenyum, Li Qiye menyingkirkan Immortal Reach. 3 lembar kertas kuning di mata orang lain ini tidak bernilai uang, tetapi Li Qiye tahu bahwa ketiga tulisan abadi ini akan menjadi penyelamat. Tinggal di halaman gerbang 9 iblis-iblis, murid-murid ini di sini di bawah perintah Raja Iblis menggunakan gaya keramahan tertinggi untuk memperlakukan kelompok Li Qiye. Hari berikutnya selama mereka tinggal, Li Xuangyan menerima berita dari tuannya. Dia menemukan Li Qiye dan berbicara, para tetua dari kuil Dewa Perang tidak akan tiba sepagi ini. Mereka mengirim berita bahwa mereka hanya akan datang tepat sebelum kemunculan Underworld Bot. Petik 2. Li Qiye tertawa dan berkata, orang-orang tua dari kuil Dewa Perang telah berusaha menjaga penampilan baru-baru ini, menunjukkan manuver penting diri. Orang tua yang benar-benar busuk dan bau. Petik 2. Li Xuangyan hanya bisa tersenyum dan tidak berkomentar tentang hal-hal seperti itu. Gerbang 9 iblis-iblis tidak bisa melakukan apa-apa terhadap hal seperti itu. Bahkan jika itu hanya tindakan untuk menunjukkan keunggulan oleh kuil Dewa Perang, pada akhirnya, gerbang 9 Saint Iblis masih harus bergantung pada kuil Dewa Perang di masa depan. Ayo, kita akan pergi dulu. Orang-orang tua mengatakan bahwa mereka akan datang nanti. Li Qiye memanggil kelompok Nan Huairen dan tersenyum berkata, kami sudah diam dan cukup bersenang-senang. Daripada berjemur di bawah sinar matahari di sini, lebih baik pergi ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno untuk merampok beberapa harta. Petik 2. Rob beberapa harta di tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Mendengar ini, kelompok menjadi bersemangat. Mulut Greedy Brat Nan Huairen berair dan riang berseru, hei kakak tertua, aku masih membutuhkan senjata yang cocok di sini. Kelompok Kudaoli tidak berani meminta pada Li Qiye harta karun seperti anak nakal, Nan Huairen, tetapi mereka masih senang mendengar tentang pergi ke tanah pemakaman untuk mendapatkan harta. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan apapun, itu akan tetap menjadi pengalaman belajar yang hebat. Bahkan jika kita menemukan harta, yang pertama tidak akan menjadi milikmu. Li Qiye dengan marah menamparkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, aku bisa menunggu sampai ke belokan terakhir. Nan Huairen tidak keberatan dan berkata dengan lembut sambil menguntit Li Qiye. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menganiaya para pengikutnya. Hanya dengan kelompok kita. Tu Buyu yang pendiam khawatir. Dan dia berkata, tempat pemakaman mayat surgawi kuno adalah tempat yang tidak menyenangkan. Kami hanya akan menemukan harta, bukan untuk bertarung. Kelompok kami lebih dari cukup. Li Qiye tertawa dan memerintahkan Li Xuangyan untuk mengambil peti. Li Xuangyan membawa peti yang diberikan oleh penjaga toko Gu. Di dalamnya ada satu set pakaian tua, sebuah kotak yang belum dibuka, dan palu tembaga kecil bersama dengan gong kecil. Setelah membersihkan dirinya dan membakar dupa, Li Qiye mengenakan pakaian tua dan mengenakan kotak yang belum dibuka di punggungnya dengan palu di satu tangan dan gong di tangan lainnya. Melihat Li Qiye tiba-tiba berpakaian seperti ini, bahkan Li Xuangyan membuka mulutnya, apalagi kelompok Nan Huairen. Kamu terlihat seperti pedagang dari desa seperti ini. Chen Bao Jiao, di sampingnya, berkomentar tentang penampilannya. Dia ingin tersenyum dengan kecantikan negaranya yang jatuh, tetapi dia dengan cepat menutup mulutnya dan menahan tawanya. Tetap saja, dia membawa ekspresi senang. Mendengar Chen Bao Jiao, yang lain menatap Li Qiye dan merasa bahwa dia benar-benar terlihat seperti pedagang dari desa. Orang-orang yang tidak tahu situasi sebenarnya akan menganggapnya sebagai pedagang pedesaan. Mereka ingin menertawakan gaya Li Qiye, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Bahkan orang-orang dari generasi sebelumnya, seperti si Gandang, harus menahan tawa. Yah, saudaraku, gayamu benar-benar terlihat seperti pedagang pedesaan. Nan Huairen tertawa terbahak-bahak. Transaksi. Li Qiye, membawa ekspresi serius, perlahan berkata, kita akan pergi ke tanah pemakaman mayat surgawi kuno untuk berdagang dengan orang mati kali ini. Berdagang dengan orang mati. Mendengar kata-kata ini, semua orang takut. Berdagang dengan orang mati. Masalah ini terdengar sangat konyol. Kakak tertua, orang mati masih bisa melakukan bisnis. Su Pei yang mudah takut tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat. Li Qiye tersenyum dan berkata, itu tergantung pada siapa yang mati, dan siapa yang melakukan bisnis. Orang pintar akan dapat melakukan bisnis sementara orang bodoh akan dapat menemukan kematian mereka. Ayo, kita akan pergi ke kuburan. Hari ini, aku akan membuka mata kamu untuk melihat apa yang disebut berbisnis dengan orang mati. Petik 2. Mendengar hal yang menyeramkan dan absurd, bocah-bocah itu takut sekaligus bersemangat pada saat bersamaan. Mereka belum pernah melihat berdagang dengan orang mati sebelumnya, masalah konyol ini. Berbisnis dengan orang mati, bahkan Liu Fan bergumam.
Kota langit kuno dibangun sangat dekat dengan tanah pemakaman. Bahkan ketika jaraknya sangat dekat dan tanah pemakaman memiliki banyak mayat dan orang mati. Namun sejak awal waktu, tidak ada yang pernah melihat atau mendengar mayat bumi meninggalkan tanah pemakaman untuk memasuki kota langit kuno. Ini adalah masalah yang tidak ada yang mengerti. Berdiri di luar tanah pemakaman, kelompok mata dan mulut Nan Huairen terbuka lebar. Sejak awal, mereka mengira bahwa tanah pemakaman ini adalah tempat tulang putih seluas samudera. Dalam imajinasi mereka, tanah pemakaman mayat surgawi kuno pastilah tanah tandus yang sunyi dengan energi mayat yang meliputi bahkan langit. Namun, tanah pemakaman ini di depan mata mereka memiliki bukit-bukit hijau dan air yang jernih. Melihat sekeliling, mereka melihat pegunungan yang berguling dengan beberapa sebesar seekor lembu yang beristirahat dan beberapa lembah yang menyerupai naga yang sedang tidur. Di lokasi surga dan bumi ini, kabut ada di mana-mana, menutupi pepohonan yang menjulang tinggi dan air terjun musim semi yang menjulang tinggi. Tanpa melihat beberapa peti mati, orang lain akan berpikir bahwa ini adalah pemandangan abadi. Meskipun pemandangan di depan dipenuhi dengan pegunungan yang bergelombang dan pepohonan yang tinggi, bersama dengan air terjun yang tinggi di atas, orang dapat melihat beberapa peti mati di depan. Ketika para pembudidaya yang kuat mengaktifkan pandangan surgawi mereka, mereka bisa melihat banyak tempat yang sulit dipercaya. Ada peti mati yang tergantung di tebing. Beberapa peti mati terbuat dari tembaga, beberapa terbuat dari batu, dan beberapa bahkan terbuat dari emas. Ada satu ditempatkan di atas puncak soliter dengan aura megah. Seolah peti mati ini terbaring di surga yang tinggi. Ada juga beberapa peti mati yang mengambang di atas danau yang tenang. Kadang-kadang, ada ular beracun berenang di sana, menciptakan gambar menyeramkan. Ini adalah tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Ku Daoli tidak bisa percaya bahwa tempat ini adalah tanah pemakaman yang ditakuti oleh orang lain. Dia awalnya berpikir bahwa akan ada gunung dan sungai-sungai dari tulang dan mayat. Tidakkah orang mengatakan bahwa ada korban bumi di mana-mana? Kenapa kita tidak melihat korban bumi? Luo Fenghua bertanya dengan heran. Lihatlah kelompok pembudidaya itu di sana. Pada saat ini, si Gandang menunjuk pada sekelompok pembudidaya yang baru saja masuk ke dalam tanah pemakaman. Kelompok Likie melihat ke atas dan ada sekelompok pembudidaya melompat ke pegunungan yang bergulir. Mereka tampaknya memiliki tujuan ketika mereka melihat pintu masuk ke lembah. Mungkin ada harta di dalam, jadi mereka bergegas masuk dengan satu napas. Tetapi saat mereka bergegas ke lembah, tiba-tiba, di dalam semak dan gua, banyak bayangan muncul. Mereka semua mayat dengan pakaian yang berbeda, datang dari berbagai tempat dan sekte. Mayat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat masuk untuk membunuh kelompok pembudidaya ini. Bunuh, para murid sekte ini siap bertarung sehingga mereka meraung dan segera memulai pertempuran. Mayat tidak berbicara atau mengaum. Mereka diam-diam melawan para pembudidaya. Itu sangat aneh. Mayat yang tak terhitung mulai mengaktifkan harta karun hidup mereka. Beberapa memiliki pedang yang saleh, yang lain dengan bendera yin, dan beberapa dengan tombak ganas. Setiap harta kehidupan dan harta sejati membawa aura jahat dan mulai menyerang para pembudidaya di tempat ini. Suara hukum universal bergema. Mayat-mayat ini tidak hanya dapat menggunakan senjata, tetapi mereka juga dapat mengaktifkan hukum pahala juga. Ah! Seorang kultivator dibunuh oleh pisau yang berisi api yang berputar seperti belau naga api. Ini adalah Lawblade Dragon Inflammation Scarlet Flamegate. Melihat adegan ini, si Gandang berkata dengan terkejut, mayat bumi ini pasti karakter tingkat yang lebih tua. Emperor's Domination Chapter 160. Chapter 160. Bab 160. Tanah pemakaman mayat surgawi kuno, 2. Fuf. Seorang kultivator memenggal beberapa mayat sekaligus. Tetapi tiba-tiba, seekor laba-laba seukuran kepalaan keluar entah dari mana dan menunggang di atas kepala kultivator ini. Suara, gertakan, muncul, dan itu menggigit kepala petani. Itu membuat suara mendesis saat menyedot otaknya. Jeritan melengking dari kultivator ini bergema di seluruh lembah. Bunuh, para ahli dari sekte ini dipersiapkan dengan kekuatan yang kuat. Mereka terus melanjutkan seperti badai dan mendorong ke lembah. Ketika mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk memasuki lembah, kemenangan ada dalam pandangan mereka. Tiba-tiba, ada sebuah pagoda yang terbang keluar. Pagoda ini berubah menjadi lubang hitam yang menakutkan, seperti mulut iblis, dan menyedot semua pembudidaya yang masuk. Jeritan bergema di mana-mana, dan para pembudidaya dimakan dan berubah menjadi lautan darah. Kemudian, pagoda itu terbang keluar dari lembah dan semua mayat bumi menghilang tanpa jejak. Dalam waktu singkat, lembah itu kembali tenang. Jika tidak ada darah di tanah, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pertempuran pahit baru saja terjadi di sini. Saat angin dingin berhembus, kelompok bocah Nan Huairen menggigil. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat mayat menggunakan senjata dan mengaktifkan hukum jasa. Mereka selalu berpikir bahwa bumi kors seperti zombie atau boneka.
Di lembah itu, setidaknya, ada mayat bumi dengan budidaya sovereign surgawi yang memimpin di dalam. Si Gandang melihat ke lembah dan menghela nafas. Kemudian dia melanjutkan, aku ingin tahu apa harta atau pil semangat dan rumput obat di dalam. Petik 2. Pada saat ini, Yang Muda akhirnya menyadari betapa kuatnya bumi Kors, dan betapa menakutkan tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Ini hanya pintu masuk namun sekelompok biksu yang kuat benar-benar musnah karena meremehkan musuh. Pikirkan tentang hal itu, seberapa mengerikan bumi Kors jauh di dalam tanah penguburan. Sangat takut sekarang. Li Qiye memandangi sekelompok bocah pucat dan tersenyum bertanya. Nan Huairen dengan gugup menelan air liurnya dan mengumpulkan keberaniannya. Lalu dia tertawa dan berkata, dengan kakak tertua di sini, apa yang kita takutkan? Lihat iblis, bunuh iblis, lihat dewa, bunuh dewa. Mengatakan ini membuatnya merasa lebih berani, dan detak jantungnya akhirnya tenang. Kurang mengisap, Li Qiye menamparkan kepalanya lagi saat bocah itu tertawa terbahak-bahak. Kakak tertua, kita akan berurusan dengan korban bumi itu. Su Pei adalah seorang gadis pemalu dalam keadaan ketakutan. Jika Li Qiye tidak ada di sini, kakinya akan menjadi lemah. Tidak, Earth Course tidak melakukan bisnis. Kami akan melakukan bisnis dengan Treasure Lord. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan menjawab. Zhang Yu penasaran dan bertanya, apa itu Treasure Lord? Tuan-tuan bumi Course. Mereka yang mengendalikan bumi. Petik 2. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Harta karun bukanlah bos dari korban bumi. Tepatnya, bumi Kors tidak memiliki master, tetapi secara hipotesis, jika bumi Kors memiliki master, itu akan menjadi tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Harta karun hanya nama samar di tanah pemakaman ini. Tidak hanya Earth Kors, tapi ada juga Treasure Lord dan Earth Immortals. Petik 2. Bumi abadi. Chen Baojiao berkata dengan emosional, apakah mereka abadi? Atau makhluk abadi yang telah mati di tempat ini? Petik 2. Masih belum. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, mayat bumi, dewa harta karun, dan dewa bumi semuanya dianggap orang mati, tetapi ada perbedaan. Korban bumi adalah yang paling banyak di tanah kuburan ini. Semua pembudidaya mati di sini, bersama dengan burung-burung terbang dengan ikan berenang, dan bahkan serangga beracun. Setelah ditembus oleh energi mayat, mereka akan dianggap sebagai korps bumi. Bumi korps tidak memiliki kesadaran atau kecerdasan mereka sendiri dan pada dasarnya mayat. Namun, mereka memiliki rasa kepemilikan teritorial, dan siapapun yang memasuki tanah pemakaman akan diserang. Petik 2. Bagaimana dengan Treasure Lord dan Earth Immortals? Pada saat ini, semua anak nakal sangat penasaran. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar judul-judul ini. Harta karun adalah orang mati yang tersembunyi di bumi harta karun Feng Shui, atau lebih tepatnya, pembudidaya yang kuat dengan hanya napas yang tersisa bersembunyi di bumi harta karun Feng Shui. Tentu saja, ketika mereka mengubur diri mereka di tanah pemakaman ini, mereka akan menjadi bumi korban dan boneka dari tanah pemakaman mayat surgawi kuno juga. Li Qiye melanjutkan, untuk dimakamkan di bumi harta karun Feng Shui, mereka sangat kuat, karakter ketika mereka masih hidup. Mereka bahkan bisa Virtuous Paragons, karakter yang menyapu 8 arah. Tidak semua orang bisa dimakamkan di bumi harta karun, hanya yang kuat yang memiliki hak istimewa ini. Petik 2. Terkubur di bumi harta karun Feng Shui benar-benar dapat memungkinkan kelahiran kembali. Li Xuangyan bertanya karena semua ahli yang sekarat ingin dilahirkan kembali di tanah pemakaman ini. Menghidupkan kembali untuk menjalani kehidupan baru tidak begitu mudah. Li Qiye tersenyum dan menjelaskan, cukup sulit untuk dilahirkan kembali. Tetapi jika seseorang meninggal, maka setelah dimakamkan di bumi harta karun Feng Shui, mereka akan dapat untuk bernafas seolah-olah mereka telah dibangkitkan. Tentu saja, ini hanya satu nafas. Semakin lama waktu penguburan, semakin lama nafasnya. Seiring berlalunya waktu, sebagian energi darah akan dipulihkan. Seseorang harus dikuburkan selama puluhan juta tahun untuk dapat meningkatkan beberapa esensi hidup, seperti umur 8 hingga 10 tahun. Namun, jika seseorang masih hidup ketika dikubur, maka situasinya sedikit lebih optimis. Petik 2. Jadi itu memang sebuah peluang saat kelahiran kembali, kata Chen Baojiao dengan bergerak. Li Qiye mengangguk setuju, dan dia melanjutkan, sehubungan dengan prinsip, ya. Namun, kemungkinannya lebih kecil daripada kamu dapat menemukan harta sejati kaisar abadi saat berjalan di jalan. Dikuburkan di bumi harta karun Feng Shui, seseorang harus berada di sana selama jutaan, atau bahkan puluhan juta tahun sebelum mengumpulkan sedikit kehidupan. 8 hingga 10 tahun masa hidup sudah sangat menantang. Dimakamkan di sini juga bukan hal yang abadi. Mungkin ada tuan yang menentang surga yang datang untuk menggali mereka dan mencuri harta mereka. Atau orang lain mungkin menyukai bumi harta karun Feng Shui mereka dan mengambilnya sendiri.
Inilah sebabnya mengapa harta karun yang ingin dilahirkan kembali sulit melampaui imajinasi. Petik 2. Ini berarti bahwa harta karun yang ingin mengubur diri mereka perlu memiliki kekuatan yang kuat, atau formasi ofensif atau defensif, untuk digunakan untuk menghentikan generasi masa depan menggali bumi harta karun Feng Shui mereka, gumam Li Xuangyan. Benar. Juga, jika orang benar-benar mencoba menggali bumi harta karun Feng Shui, dewa harta karun di dalam akan dipaksa untuk keluar dan membunuh musuh. Tetapi kecuali itu adalah pilihan terakhir yang mungkin, mereka tidak akan dengan mudah memanjat untuk bertarung karena ini akan mendorong upaya mereka selama jutaan tahun. Li Qiye mengangguk setuju. Mendengar ini, bocah-bocah kecil itu ketakutan. Sudah mati begitu lama namun mereka masih bisa memanjat keluar untuk bertarung. Dikubur selama jutaan tahun hanya untuk mendapatkan kembali umur. Mengapa mereka tidak menggunakan obat umur panjang untuk memperpanjang hidup mereka ketika mereka masih hidup? Ah! Su Pei membuat pernyataan tidak bersalah. Kamu pikir mereka belum mengambilnya ketika mereka masih hidup? Li Qiye tersenyum berkata, untuk beberapa karakter besar, mereka sudah takut mati ketika mereka hidup dan telah mencicipi semua hal yang mungkin bisa memperpanjang hidup mereka. Obat umur panjang bukanlah mukjizat. Semakin banyak kamu menggunakannya, semakin tidak efektif. Akhirnya, efeknya menjadi tidak berguna. Kecuali tidak ada pilihan lain, siapa yang mau mengubur diri di tempat seperti itu? Petik 2. Lalu bagaimana dengan Dewa Bumi? Luo Fenghua bertanya, apa itu bumi abadi? Sebenarnya, Dewa Bumi sangat mirip dengan Dewa Harta. Li Qiye melanjutkan, tapi Dewa Bumi jauh lebih menakutkan. Mereka dimakamkan di pembuluh darah naga sehingga, pada prinsipnya, mereka memiliki kesempatan lebih tinggi untuk dilahirkan kembali daripada Treasure Lord. Untuk menjadi bumi abadi, mereka harus menjadi eksistensi yang tak terkalahkan selama generasi mereka. Mereka adalah perwakilan dari otoritas. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa Dewa Bumi dapat memerintahkan pengikut dan bawahan mereka untuk dikuburkan bersama mereka. Earth Immortal sangat kuat, dan mereka bahkan bisa mengendalikan bumi Kors. Petik 2. Aku telah mendengar tentang legenda ini sebelumnya. Miu Fan berkontribusi. Selama era Kaisar, ada keberadaan raksasa yang sebanding dengan Kaisar Immortal yang mengubur dirinya dalam nada naga. Apakah dia menjadi bumi abadi atau tidak? Tidak ada yang tahu. Petik 2. Para bocah itu terperanjat. Eksistensi yang sebanding dengan Kaisar abadi. Bahkan jika mereka tidak sekuat itu, mereka masih bisa menghancurkan 9 langit dan 10 bumi. Betapa mengerikannya ini. Jadi di tanah pemakaman surgawi kuno ini, bumi Kors adalah yang paling lemah. Maka Treasure Lord, dan yang paling kuat adalah Dewa Bumi. Chen Baojiao merangkum. Kata-kata ini benar, tetapi juga tidak benar. Li Qiye menjelaskan, korban bumi belum tentu yang terlemah. Ada eksistensi tak terkalahkan yang bertarung hingga ke bagian terdalam dari kuburan. Pada akhirnya, mereka gagal dan berubah menjadi Earth Kors. Penampilan Earth Kors seperti itu bahkan akan mengusir Dewa Bumi, apalagi Treasure Lord. Petik 2. Para bocah akhirnya memahami konsep umum kekuatan di dalam tanah pemakaman setelah intervensi Li Qiye. Dewa Bumi belum tentu yang terkuat, dan korban bumi belum tentu yang terlemah. Kakak tertua, mengapa kita berurusan dengan Treasure Lord? Mengapa tidak berurusan dengan Dewa Bumi? Tanya Su Pei karena penasaran. Dewa Bumi tidak akan melakukannya. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mudah untuk berurusan dengan para ahli yang mencapai tingkat bumi abadi kecuali untuk ibadah. Plus, kita tidak akan pergi ke tempat di mana Dewa Bumi dimakamkan. Meskipun kamu memiliki aku dan perhiasan mayat langit kuno sebagai perlindungan, saat ini, kamu semua tidak dapat menangani pergi ke lokasi Earth Immortal karena energi mayat akan menyerang kamu. Petik 2. Harta karun dimakamkan di bawah bumi. Apakah mereka akan keluar untuk kesepakatan? Tanya Chen Baojiao dengan takjub. Baik Lord Harta Karun dan Bumi Abadi adalah sama. Dimakamkan di sini tidak berbeda dengan kematian. Mereka tertidur lelap. Meskipun mereka masih memiliki kesadaran, tetapi seiring berjalannya waktu, kesadaran mereka akan menjadi lebih gelap. Namun, ada saatnya mereka akan memiliki kejelasan lagi, dan mereka akan bersedia untuk keluar dan melakukan bisnis dengan kami. Petik 2. Di sini, Li Qiye tersenyum dan berkata, ikuti aku. Kamu semua harus mengikuti tepat di belakang aku. Setiap orang harus menempuh jarak setengah kaki. Jangan terlalu jauh dariku. Ingat, ketika aku trading, jangan bicara. Kalau tidak, kamu mungkin mati di tempat ini. Setelah selesai berbicara, ia melangkah ke dalam tanah pemakaman mayat surgawi kuno. Kelompok Li Xuangyan menggigil pada saat yang sama. Mereka tidak berani ceroboh. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok dan dengan cepat mengikuti Li Qiye berturut-turut. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination. Rekomendasi series. Insanely Pampered Wife, Divine Doctor Viv Yang Miss. Fearless Battle Spirit.
My Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.